Lepaskan aku. Lepaskan aku. Adik. Adik, bermimpi hal ini lagi? Sudah bertahun-tahun lamanya. Xiaonan, di mana kamu sebenarnya? Direktur Lee, Sudah mulai merasa hebat ya, dengan kemampuanmu yang hanya seadanya ini. Berani menyerangku secara diam-diam? mohon ampuni saya. Mana berani saya pamer di hadapan mantan juara pemilik sabuk emas. Saya ingin mengatakan bahwa saya sudah menemukan keberadaan adik Anda. Jika kamu berani membohongiku, aku akan mengirimmu ke arena pertarungan. Sungguh, dia benar-benar mirip dengan Anda. Pastinya dia adalah adik kembar Anda, benar? Lihatlah ini. Nona Xiangnan mengurus rumah tangga setelah menikah. Karena itu selama bertahun-tahun kita tidak mendapatkan petunjuk apapun. Tapi dia selalu menetap di Jiangcheng, Daxia. Xiaonan, selama bertahun-tahun ini, akhirnya aku menemukanmu. Segera kembali ke tanah air. Aku akan menemuinya secara langsung. Baik, Aku bekerja keras berbisnis di luar sana, tapi saat pulang makanan pun belum siap. Apa aku menghidupimu hanya untuk menjadi beban? Bukan begitu. Hari ini saya sedang kurang enak badan. Aku tidak sengaja. Ayah, menurutku ibu belakangan ini semakin manja saja. Dasar wanita tidak tahu diuntung, memang butuh diberi pelajaran. Tidak. Aku akan memasak sekarang. Aku akan segera pergi. Kenapa semuanya hanya sayuran? Mana iga babi kecap milikku? Aku benar-benar tidak punya uang lagi. Jadi, Mana uang 4 juta rupiah yang aku berikan padamu bulan lalu? Bagaimana kau menghabiskannya, sialan? Ayah, menurutku uang yang ayah berikan padanya, sepertinya sudah dia telan sendiri. tidak. Aku tidak melakukannya. Dasar perempuan sialan. Apa kau pikir mencari uang di luar itu mudah? Berani menelan uangku. Keluarkan sekarang juga. Cepat keluarkan. Aku memohon padamu, tolong berhenti memukul. Aku tidak mencurinya. Kalau kau butuh uang, aku akan pergi bekerja. Aku akan mencari uang untukmu. Apa yang bisa kau lakukan? Apa kau mau menjual diri? Dasar perempuan tidak berguna. Perempuan tidak berguna, benar-benar tidak berguna. Tolong berhenti memukul. Ibu hanyalah ibu rumah tangga yang tidak bisa apa-apa, menumpang makan dan hidup pada ayah, tapi masih tidak tahu diri, itu salah ibu. Kumohon jangan memukulku lagi. Cerai. Aku bersedia bercerai. Kau ingin bercerai dariku? Kalau bukan karena aku yang menghidupimu, kau pasti sudah kelaparan sejak lama. Jangankan memukulmu, bahkan melenyapkanmu pun bukan masalah bagiku. Berisik sekali. Kalau mau menangis, pergi sana, jangan mengganggu aku bermain game. Pergi sana, cepat ganti pakaianmu. Nanti aku akan membawamu pergi. Cepatlah sedikit. Setiap hari kerjamu sangat lambat. Ayah, untuk apa ayah membawanya keluar? Bukankah itu memalukan? Tunggu saja. Jika rencana hari ini berhasil, keluarga kita akan kaya raya. Adik perempuanku selama bertahun-tahun ini, bagaimana kabarnya? Nona Xiangnan mengalami hilang ingatan setelah kepalanya terbentur. Dia tumbuh besar di panti asuhan setelah terpisah dari Anda. Lalu dia dan suaminya yang sekarang merintis Honghui dari nol. Mereka berdua pun akhirnya menikah secara alami. Setelah menikah, dia membesarkan putranya dan fokus pada keluarga. Sepertinya hidupnya cukup baik. Syukurlah kalau begitu. Selama dia tidak terlalu menderita, aku akan merasa tenang. Cepat, kita pergi ke kediaman keluarga Chen sekarang. Aku ingin segera menemui adikku. Menurut kabar terbaru yang didapatkan, Chen Ziyuan akan membawa Nona Xiangnan ke Gunung Qinglu untuk menenangkan diri. Kalau begitu, kita ke Gunung Qinglu sekarang. Aku tidak ingin membuang waktu sedikit pun sekarang. Baik, Xiaonan, kita akan segera berkumpul kembali. Ziyuan, apa tujuanmu membawaku ke sini? Xiaonan, akhir-akhir ini, kondisi perusahaan sedang tidak terlalu baik. Namun aku sedang melirik sebuah proyek, asalkan ada investasi. Yang bisa membuat nilai pasar Honghui meningkat berkali-kali lipat. Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk proyek itu? Tidak banyak, hanya 10 miliar rupiah. 10 miliar rupiah? Ziyuan, dari mana kita punya uang sebanyak itu? Sebaiknya kita lupakan saja. Tadinya memang tidak ada, tetapi
Sebentar lagi akan ada. Ah, apa maksudnya itu? Aku sudah lama membelikan asuransi bernilai besar untukmu. Asalkan kau jatuh dari sini. Aku akan mendapatkan 10 miliar rupiah. Hahaha. Kau ingin melenyapkanku? Mengapa? Kenapa? Tentu saja, untuk membuatmu menyingkir. Kian-kian kau... Kalian, Sejujurnya kepadamu, kami berdua sudah lama bersama. kian-kian, kau adalah sahabat terbaikku. Sahabat baik? Kau pikir kau siapa? Hingga merasa pantas? Jika kau tahu diri, pergilah dengan tenang. Mungkin saja, kami masih bisa mengenang kebaikanmu, sedikit. Ziyuan, aku mohon padamu, lepaskanlah aku. Kita sudah bersama begitu lama. Kita juga punya Xiao Chen. Kau tidak akan sekejam ini, bukan? Benar juga, kau telah mengingatkanku. Putra kesayanganmu itu sudah lama tidak ingin mengakuimu sebagai ibu kandungnya. Dia memanggilku ibu dengan sangat manis dan sangat akrab. Tidak mungkin. Xiao Chen, aku besarkan sendiri. Dia tidak akan memperlakukanku seperti ini. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Jangan lari. Direktur Lee, apakah Anda baik-baik saja? Gawat, Xiaonan, mungkin dalam bahaya. Kita harus segera menemukannya. Baik-baik. Lepaskan aku. Xiao, Lepaskan aku. Sekarang, pergilah. Xiao. Xiaonan. 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 Aku ini kakakmu. Lihatlah aku. Aku telah mencarimu selama lebih dari 30 tahun. Kita akan segera bersatu kembali. Bagaimana bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah aku juga punya keluarga sendiri? Ada... Kamu selalu punya. Ini semua salahku. Aku yang bersalah. Jika saja aku menemukanmu lebih cepat, kamu tidak akan menderita sebanyak ini. Katakan padaku. Mengapa mereka melakukan ini padaku? Mengapa? Xiaonan, Xiaonan, jangan menakutiku. Jangan. Aku benci. Aku sangat benci. Tenang saja. Orang yang pernah menyakitimu, tidak akan aku lepaskan satupun. Aku pasti akan menuntut keadilan untukmu. Asalkan kamu baik-baik saja. Kak. Terima kasih. Xiaonan. Xiaonan, buka matamu dan lihatlah aku lagi. Xiaonan, Xiaonan. Ambulans. Cepat panggil ambulans. Xiaonan, akhirnya kita bisa bertemu lagi. Tidak menyangka begitu cepat. Kita harus terpisah untuk selamanya. Dokter, adik saya. Bagaimana keadaan adik saya? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ini semua salahku. Jika saja aku menemukanmu lebih awal, kamu tidak akan pergi seperti ini. Direktur Lee, yang sudah tiada tidak bisa kembali lagi, mohon relakan kepergiannya. Selidiki ini. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada adikku selama bertahun-tahun ini. Beruntung kamu memikirkan cara yang sangat menguntungkan ini. Bisa mendapatkan uang, dan juga bisa menyingkirkan wanita tua itu. Begitu senang? Bagaimana kamu tahu kalau uang asuransinya bisa kita dapatkan? Jatuh dari tempat setinggi, itu mana mungkin selamat. Apalagi, dia jatuh karena terpeleset. Kamu sungguh jahat. Benar juga. Lagi pula dia hanya seorang yatim piatu. Dan tidak ada yang peduli saat dia pergi. Aku masih punya yang lebih buruk lagi. Apakah kamu mau mencobanya? Berhasil, berhasil. 10 miliar rupiah sudah masuk ke rekening. Bagaimana? Aku
Aku lebih berguna daripada istri. Tidak berguna. Milikmu itu, kan? Katakanlah, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Aku juga akan mengadakan pesta besar. Untuk memberitahu semua orang bahwa aku baru saja mendapatkan untung besar. Hahaha. Direktur Li, sudah saya temukan. Katakan. Nona Xiangnan setelah menikah selalu disiksa oleh Chen Ziyuan di rumah. Dan dia demi Chen Zichen bertahan sekuat tenaga. Namun Chen Zichen ini bukannya berterima kasih, malah sering memaki dirinya. Lalu ada Nyonya Chen, sebelum mereka menikah, karena status Nona sebagai anak yatim piatu, dia memandangnya rendah dan sering menyiksanya setelah menikah. Keluarga itu benar-benar jahat. Direktur Li, silakan lihat. Setelah Du Qian bercerai, dia mengenal Chen Ziyuan, dia berpura-pura menjadi teman Nona. Padahal sudah berselingkuh dengan Chen Ziyuan. Hal ini diketahui oleh Nyonya Chen dan juga Chen Zichen. Pasangan itu benar-benar tidak tahu malu. Dan juga Apalagi? Cepat katakan. mereka mendorong Nona ke jurang untuk memalsukan kecelakaan demi mencairkan asuransi 10 miliar rupiah. Asuransi berjumlah besar ini sudah disiapkan Chen Ziyuan beberapa tahun lalu demi datangnya hari ini. Yang lebih kejam lagi, mereka bahkan berniat mengadakan pesta perayaan. Sekumpulan orang tidak beradab itu. Xiao Nan, tenanglah. Aku tidak akan melepaskan siapapun yang menyakitimu. Aku akan segera membawa orang untuk membuat perhitungan. Tunggu. Urusan perusahaan. Selanjutnya akan kuserahkan kepadamu. Apa maksud Anda? Grup Junhao. Sejak awal didirikan untuk mencari Xiao Nan. Sekarang dendam Xiao Nan. Harus aku sendiri yang membalasnya. Mulai hari ini, aku adalah Xiao Nan. Tuan, mohon berhenti sebentar. Saya lihat langkah kaki Anda goyah, dan dahi Anda terlihat gelap. Sepertinya ada malapetaka besar yang akan menimpa Anda. Peramal payah. Apa Anda tahu berapa banyak uang yang ada di dalam kartu ini? 10 miliar rupiah. Bicara soal malapetaka besar segala. Anda hanya ingin menipu uang saya. Anda masih terlalu amatir. Sebaiknya Anda pikirkan baik-baik lagi, apakah belakangan ini Anda telah melakukan sesuatu yang tidak bermoral? Kekayaan ini tidak akan lama Anda miliki. Lagi pula, orang yang mengabaikan istrinya tidak akan pernah diberkati rezeki. Peramal payah, jangan asal bicara ya, atau saya bisa menghabisi Anda. Mereka datang, lihatlah betapa tampannya dia. Mereka berdua benar-benar pasangan yang serasi. Selamat malam semuanya. Pertama-tama, terima kasih sudah datang ke pesta perayaan saya. Hotel semewah ini pasti menghabiskan banyak biaya, bukan? Tuan Chen, bukankah dia baru saja mendapat banyak uang? Hanya untuk pamer kepada kita? Kak Jian, putra Anda begitu sukses. Jangan lupakan kami, kerabat miskin ini di masa depan ya. Kesuksesan apa? Dia hanya menghasilkan beberapa miliar rupiah saja. Saya bahkan merasa itu masih kurang. Nak, kamu benar-benar telah membuat ibu merasa sangat bangga. Sudah lama ibu katakan, seandainya kamu meninggalkan Li Xiangnan pembawa sial itu lebih awal, keluarga kita pasti sudah sukses besar sejak dulu. Si Chen, ibu kamu dia? Tapi jangan khawatir. Mulai sekarang, aku akan menyayangimu seperti putra kandungku sendiri. Bisa meninggalkan uang sebanyak ini untukku, kepergiannya, itu memang ada gunanya juga. Li Xiangnan, oh Li Xiangnan. Kamu benar-benar orang yang gagal. Saat hidup tidak ada yang mencintai. Saat sudah tiada pun tidak ada yang peduli. Tapi tenang saja. Mulai sekarang, aku pasti akan menikmati posisi yang kamu berikan padaku. Anakku, segera bawa Qian sang pembawa keberuntungan ini untuk segera dinikahi. Tante, Tenang saja, Bu. Aku sudah menyiapkan segalanya. Selain itu, aku ingin mengumumkan satu hal lagi kepada semuanya. Jika tanpa bantuan Qian Qian, aku tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Jadi, dengan disaksikan oleh kalian semua, aku ingin melamarnya. dua orang tidak tahu malu. Kita lihat saja berapa lama lagi kalian bisa merasa bangga. Kudengar istri pertamanya baru saja tiada belum sampai 2 hari. Kenapa sudah mau menikah secepat ini? Apa kamu tidak melihatnya? Dia sedang dimabuk asmara. Mana ada waktu untuk peduli pada orang yang sudah tiada? Qian Qian, apakah kamu bersedia menikah denganku?
Aku bersedia. Aku keberatan. Saya menentang. Apa yang terjadi? Bukankah dia sudah tiada? Di siang hari bolong begini, apa ini benar-benar hantu? Hantu, 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 ada hantu, 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 ada hantu, hantu, ada hantu. Suamiku, ada acara bahagia sebesar ini di rumah. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Sekarang akhirnya kamu percaya bahwa malapetaka besar akan segera menimpamu? Kenapa dia ada di sini? Tidak mungkin dia kembali untuk membalas dendam pada kita, kan? Mana aku tahu. Padahal dia, Lepaskan aku. Lepaskan aku. turunlah sana, jatuh dari tempat setinggi itu. Jika tidak tiada pasti akan luka parah. Bagaimana mungkin dia kembali dalam keadaan sehat-sehat saja? Suamiku, aku baru menghilang beberapa hari saja. Kenapa kamu sudah tidak mengenaliku lagi? Lalu bagaimana denganmu? Sahabat baikku? Jangan mendekat, menjauhlah dariku. Kalian sungguh membuatku sangat sedih. Aku hampir kehilangan nyawa demi kembali mencari kalian. Tidak kusangka. Tapi benar juga. Jika aku kembali dalam keadaan hidup, bukankah akan merusak rencana indah kalian? Ternyata dia adalah orang ketiga. Kenapa dia seperti itu? Itu tidak mungkin. Kami tentu saja senang kamu kembali. Aku tidak peduli kamu manusia atau hantu. Hari ini sebaiknya kamu menjaga bicaramu. Aku bisa membuatmu tiada sekali, maka aku juga bisa membuatmu tiada untuk kedua kalinya. Sayang sekali. Kali ini aku datang untuk meminta pertanggungjawabanmu. Sayang, sepertinya aku sudah salah paham padamu. Aku pikir, kamu begitu terburu-buru menikah dengan Qian Qian hanya karena menganggap keberadaanku menghalangi kalian. Mana mungkin. Selama ini Qian Qian yang sangat sibuk membantu segalanya. Kami berterima kasih kepadanya. Lagi pula, si Chen juga butuh orang untuk merawatnya. Makanya, Benar, Xiangnan. Aku tahu. Kamu sangat peduli pada Ziwan dan si Chen, jadi aku ingin membantu merawat mereka dengan baik untukmu. Benarkah? Terima kasih banyak ya. Dasar kamu pembawa sial, masih berani kembali dan bertanya pada kami. Kamu belum tiada? Kamu belum tiada? Kenapa tidak kembali lebih awal? Banyak sekali masalah di rumah. Apa kamu mau membuat wanita tua ini kelelahan? sudahlah. Kita bicarakan lagi setelah sampai di rumah. Jangan mempermalukan diri di sini. Jika wanita ini terpojok, siapa yang tahu apa yang akan dia katakan? Setelah pulang dan pintu tertutup, ada banyak kesempatan untuk memberinya pelajaran. Mau menganggap masalah ini selesai begitu saja? Tidak semudah itu. Direktur Lee, semuanya sudah siap. Kalau begitu mari kita mulai. Menyebalkan. Ih, genitnya. Apa yang sedang terjadi di sini? Zi Yuan, katakan padaku. Kapan kita bisa berhubungan secara terang-terangan? Selain wanita tua itu. Matikan. Cepat matikan itu. Jangan melihat lagi. Cepat matikan untukku. Kamu tenang saja. Aku sudah merencanakan semuanya sejak awal. Rencana saat ini adalah bagaimana membuatku merasa lebih senang. Sudah kuduga, pantas saja terburu-buru menikah. Ternyata mereka sudah menjalin hubungan gelap sejak lama. Dan sepertinya, selain Li Xiangnan, semua orang lainnya sudah mengetahuinya. Tega sekali menindasnya seperti itu. Apa dia tidak takut kena kualat? Sudah berumur begini, masih saja berulah. Benar-benar memalukan. Bukan, ini bohong. Li Xiangnan sengaja menjebakku. Ini semua rencanamu, kan? Kau benar-benar menjebakku. Baru begini saja sudah tidak tahan. Padahal ini baru saja dimulai. Sayang, bagaimana bisa kau berpikir begitu padaku? Bukan aku yang memaksamu berselingkuh. Bukan aku juga yang memaksamu tidur dengannya. Kau terus saja bersandiwara saja terus. Lepaskan. Lepaskan aku. Kau bukan Li Xiangnan? Sayang, apa yang kamu bicarakan? Hampir saja aku tertipu olehmu. Li Xiangnan punya tanda lahir di bahu kirinya, sedangkan kamu tidak punya. Katakan, apa tujuanmu menyamar sebagai Li Xiangnan? Mas, aku hanya merasa tanda lahir itu agak jelek, jadi aku menutupinya saja. Berani sekali kamu mempermainkanku. Aduh, sayang, aku tahu kamu merasa bersalah padaku, tapi kamu tidak perlu memaksaku untuk memukulmu. Kamu berani memukulku? Baru pergi beberapa hari kamu sudah lupa. Apakah kamu perlu diberi pelajaran sedikit?
Aduh, sayang. Kamu kenapa ini? Apakah ada bagian tubuh yang terasa tidak nyaman? Kalau begitu, biarkan aku membantumu meregangkan otot. Mas, sekarang sudah merasa lebih baik? Anakku, Ada apa dengan wanita ini? Bagaimana dia bisa punya tenaga sebesar ini? berani-beraninya kamu? Berani memukul suamimu sendiri? Aku akan membalasmu. Ibu, Ibu, aku tahu, ibu ingin aku melampiaskan amarah. Tapi ibu tidak perlu sengaja menabrakkan diri ke telapak tanganku. Jika orang lain melihat ini, mereka akan mengira aku menganiaya orang tua. Kamu, Xiangnan, aku tahu kamu membenciku. Jika ingin memukul atau memaki, lampiaskan saja semuanya kepadaku. kamu? Kamu Tidak menyangka, Kian, kamu ternyata punya hobi cari masalah seperti ini. Sebagai teman baikmu, aku hanya bisa dengan berat hati menuruti keinginanmu itu. Kamu, baiklah, karena kalian semua sudah meminta maaf padaku dengan begitu tulus, maka aku akan memaafkan kalian. Lagi pula aku juga tidak berniat untuk bercerai. Benar kan, sayang? Sayang, apakah kamu merasa takut? Jangan-jangan, kamu sudah melakukan sesuatu yang membuatmu merasa bersalah? Mana mungkin? Maksudku adalah, aku tidak pernah terpikir untuk bercerai darimu. Ziyuan, Sayang, aku tahu kalau di dalam hatimu masih ada aku. Mengenai beberapa orang, sesekali mencari suasana baru. Itu juga bisa dimengerti. Anggap saja aku mengeluarkan uang untuk menyewakan teman kencan untukmu. kamu Aku tidak setuju. Aku beritahu kamu, sudah lama aku tidak suka melihat wajahmu yang kusam itu. Aku tidak mau dia menjadi ibuku. Dia setiap hari hanya bisa terus mengomel dan mengaturku. Hanya Tante Du yang paling peduli padaku. Jika kamu tahu diri, segeralah bercerai dari ayahku. Kalau tidak, saat kamu tua nanti, aku tidak akan pernah memberimu uang sepeser pun. Adik, inilah putra yang membuatmu harus bersabar, dalam diam selama bertahun-tahun, mempertaruhkan seluruh hidup, demi orang yang tidak tahu terima kasih. Apakah itu sepadan? Kenapa ibu melihatku seperti itu? Aku beritahu ya, jika ibu berani memukulku, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Aku hanya merasa bahwa apa yang kamu katakan itu benar. Dulu itu memang kesalahanku. Mulai sekarang, aku tidak akan memedulikanmu lagi. Apa itu benar? Tentu saja. Mari kita berjanji. Baguslah kalau ibu sadar. Apa yang ibu lakukan? Berlutut ini. Anggap saja sebagai balasan atas hutang budi, karena telah melahirkan dan membesarkanmu. Baik, ibu sendiri yang mengatakannya. Nanti saat ibu sudah tua, jangan pernah berharap aku akan merawatmu. Hanya mengandalkanmu? Aku ingin melihat akan jadi seperti apa hidupmu nanti. Xiangnan, jangan salahkan aku. Meskipun di dalam tubuhnya mengalir darahmu, aku tetap tidak bisa melepaskannya begitu saja. Aku harus membuatnya membayar harga yang setimpal. aduh, apa salahku sampai tertimpa nasib begini, punya menantu sepertimu? Sampai berani memukul anak kandung sendiri? Kau sungguh keterlaluan. Nenek, apa tidak lihat? Ibu sekarang cuma tahu cara bersolek, mana sempat mengurusku lagi. Kalau saja dari dulu dia berdandan seperti sekarang, dan tidak membiarkan wajahnya terlihat kusam setiap hari, ayah juga tidak akan berpaling ke wanita lain. Baru keluar beberapa hari saja, begitu pulang langsung menghamburkan uang. Apa kau pikir uang anakku begitu mudah didapatkan? Pakaianku ini tidak seberapa. Tas yang Ziyuan. Belikan untuk Qian. Harganya hampir 200 juta rupiah. Apa? Sebuah tas saja harganya 200 juta rupiah? Ini namanya perampokan. Qian, menurutku tas ini juga biasa saja. Besok, kembalikan saja dan ambil uangnya. Tante, tas ini adalah hadiah dari Ziyuan untukku. Benar, Qian sudah menghasilkan 10 miliar rupiah untuk Ziyuan. Jangankan 200 juta rupiah, bahkan ratusan juta rupiah pun, memang sudah sepantasnya dia dapatkan. Sedangkan kau, orang yang cuma bisa menumpang hidup di rumah, apa hakmu untuk menghabiskan uang? Jangan terburu-buru. Cepat atau lambat tas ini akan dikembalikan. Mengenai uang 10 miliar rupiah itu, kurasa tidak akan bertahan lama di tangan kalian. Apa maksudmu? Aku lupa memberitahu kalian. Hari ini aku juga mengundang beberapa orang ke sini. Silakan masuk. Tuan Chen,
sebelumnya adalah kesalahan kami. Karena tidak menyelidiki kecelakaan Nonali dengan teliti. Karena sekarang, Nonali baik-baik saja, uang asuransi sebesar 10 miliar rupiah harus dikembalikan kepada perusahaan kami secara utuh. Ji Yuan, ada apa dengan uang asuransi ini? Uang ini, bukankah hasil jerih payahmu? Hasil apa? Apa kamu pikir mencari uang semudah itu? Li Xiangnan, perempuan licik itu sudah berencana untuk menjebakku. Seharusnya aku menyingkirkannya sejak awal. Ternyata uang 10 miliar rupiah milik Chen Ziyuan berasal dari sana. Aku pikir dia sangat hebat. Ternyata dia hanya menggunakan uang asuransi untuk berlagak kaya saja. Lihatlah Chen Ziyuan dan Du Qianqian itu. Belum tentu itu benar-benar kecelakaan. Bisa jadi, mereka mencelakai istri demi uang asuransi. Benar sekali. Tuan Chen, Anda tidak benar-benar berniat melakukan penipuan asuransi, kan? Mana mungkin? Aku hanya terkejut melihat istriku kembali hidup. Sangat senang, sampai lupa memberitahu kalian. Tidak masalah. Nonali sudah memberitahu kami pagi ini dan meminta kami mengurus prosedurnya untuk menemui Anda hari ini. Tuan Chen, Anda benar-benar memiliki istri yang sangat baik. Aku juga merasa begitu. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggu reuni keluarga Tuan Chen. Harap kembalikan uang asuransi dalam waktu 24 jam. Jika tidak, perusahaan kami berhak atas dugaan penipuan asuransi yang Anda lakukan untuk mengajukan tuntutan hukum. 24 jam? Benar. Menjijikan sekali, benar-benar tidak tahu malu. Zaman sekarang memang sudah gila. Cukup, pergi kalian semua. Tidak tahu malu. Kenapa dia seperti ini? Jangan berisik, pergi kalian semua. Aduh, 10 miliar rupiahku. Dasar kamu pembawa sial, semenjak kamu kembali, hidup kami jadi menderita. Nenek benar sekali. Kenapa kamu tidak kembali diam-diam saja? Kalau bukan karena kamu melapor ke perusahaan asuransi, 10 miliar rupiah itu sudah jadi milik kita. Kamu memang tidak suka melihat keluarga kami bahagia. Benar sekali, Xiangnan. Bahkan hal yang dimengerti si Chen. Masa kamu tidak paham? Aku melakukan ini semua demi kebaikan Ziyuan. Kita harus selalu waspada untuk berjaga-jaga. Jika masalah ini sampai diketahui orang lain, maka Ziyuan bisa dipenjara. Benarkan suamiku? Atau haruskah aku pergi bicara dengan perusahaan asuransi? Jangan. Soal uang biar aku yang cari jalannya. Chen Ziyuan pasti sudah menghabiskan banyak uang sejak mendadak kaya beberapa hari ini. Tidak apa-apa, aku akan membantumu. Suamiku, sebenarnya bukannya aku tidak mau membantumu. Kamu juga tahu, selama bertahun-tahun ini, aku tidak bekerja. Tapi masalah ini bukan berarti tidak ada jalan keluarnya. Hanya saja. Hanya apa? Bukankah sebelumnya, kamu memberikan banyak hadiah kepada Qianqian? Dia sangat menyukaimu. Dia pasti bersedia menjualnya untuk membantumu. Benar kan Qianqian? Tentu saja. Mengenai sisanya, tinggal tergantung kerelaan ibu kita. Kamu sudah memberinya begitu banyak uang pensiun. Dan juga rumah yang ada di kampung halaman itu. Dasar kau perempuan tidak tahu malu, beraninya kau mencoba menipuku. Lihat saja, akan kuhajar kau hari ini. Ibu, bukankah lantai ini terasa sangat dingin? Apa ibu mau berbaring di sana lagi? Aduh, lihatlah menantu ini, dia ingin merampas uang ibu mertuanya sendiri. Ziyuan, sepertinya kau tidak lebih penting daripada uang dan rumahnya di mata ibu. Tentu saja bukan itu maksud ibu. Jangan mencoba mengadu domba ibu dengan anak ibu sendiri. Aduh, sebaiknya kita jangan menyulitkan ibu lagi. Bagaimana kalau kita jual saja rumah yang kita tempati sekarang? Tidak boleh. Rumah dan perusahaan keluarga kita akan menjadi milikku nanti. Tidak ada yang boleh merebutnya. Semua milikmu? Jangan harap itu bisa terjadi. Bibi, sebaiknya Bibi jual saja rumah yang di kampung, lalu pindahlah ke kota. Bukankah dengan begitu akan ada yang menjaga Bibi? Lagi pula kalau Bibi ada di sini, akan ada yang mengawasi Li Xiangnan. Baiklah, jual saja kalau begitu. Ibu, sudah kubilang jangan tegang dulu. Sekaranglah saatnya ibu merasa kehilangan. Tunggu saja pembalasanku. Karena masalahnya sudah selesai, maka aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Baiklah, pulanglah dan beristirahatlah dengan baik. Kalau begitu aku akan menunggumu di rumah suamiku. Ziyuan, kamu tidak benar-benar mengurungkan niat untuk bercerai dengan Li Xiangnan, kan? Aku sudah lama mengikutimu, tanpa status yang jelas. Jika terus seperti ini, aku tidak akan setuju. Mana mungkin? Aku hanya merasa dia agak aneh, ingin melihat apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Benar. Dengan sifat Li Xiangnan yang dulu, dia bahkan tidak berani menatap mataku. Sekarang, dia punya wibawa yang begitu besar. Benar, Ziyuan. Apakah dia benar-benar Li Xiangnan? Jika bukan, mengapa dia tahu begitu banyak tentang urusan kita? Entah dia orang yang sama atau bukan. Kita akan tahu setelah melakukan tes DNA dengan si Chen.
Ternyata tadi kamu... Memang kamu yang paling punya banyak cara. Terlepas dari siapa dia sebenarnya, aku akan membuatnya menyesal karena telah muncul di hadapanku. Li Xiangnan. Oh, Li Xiangnan. Jika kamu cukup beruntung bisa bertahan hidup, seharusnya kamu bersembunyi dengan patuh, bukannya malah mencari masalah. Qin Yu, segera lakukan tugasmu. Aku ingin menggunakan harga terendah untuk mengambil alih rumah Jiang Meihua. Aku akan membuat mereka luntang-lantung di jalanan dan menjadi orang yang dibenci semua orang. Itu dia. Mengapa dia kembali ke tanah air? Presiden Gu. Dia adalah Ketua Dewan Direksi Junhao Group, Li Wenjie. Maksud Anda Junhao Group yang sudah berkali-kali menolak kita? Pergilah selidiki, cari tahu tujuannya kembali ke sini. Xiaonan, apakah ini tempat tinggalmu selama lebih dari 20 tahun? Xiaonan, jika arwahmu ada di sana, perhatikan kakak baik-baik tentang bagaimana aku akan membalaskan dendammu. Direktur Lee, rumahnya sudah kita dapatkan. Bagus. Kalau begitu cukup sampai di sini dulu. Aduh, Li Xiangnan, kau benar-benar menganggap dirimu nona besar? Ya, sudah jam berapa sekarang? Kenapa belum masak? Apa? Aku yang harus melayanimu? Ibu, aku juga ingin melayanimu, tapi ibu juga tahu, tanganku ini tidak bisa dikontrol tenaganya. Jika sampai membuat ibu terluka parah, bagaimana jadinya? Bagaimana kalau ibu mau mencobanya? Kamu? Li Xiangnan, kau akhirnya berhenti berpura-pura. Suamiku, kenapa kamu bicara begitu padaku? Aku sudah bersusah payah untuk kembali. Bukankah itu karena ingin hidup tenang bersamamu? Jangan harap kau bisa mengancamku selamanya soal kejadian jatuh dari tebing itu. Aku peringatkan kau tidak punya bukti kalau itu perbuatanku. Suamiku, kau salah paham padaku. Bukankah kamu yang bilang kalau di rumah ini tidak ada tempat untuk orang malas? Kalau aku tidak memberi ibu kesempatan untuk bekerja, bukankah dia hanya akan menjadi benalu saja? Kamu. Lagi pula, kalaupun aku berani memasak, apa kalian berani memakannya? Apa kalian tidak takut aku menaruh racun dan membuat kalian celaka? Ibu buat saja makanannya. Jangan meladeni sikapnya. Apa? Orang setua aku ini masih harus memasak untuk kalian? Sudahlah nenek, bukankah nenek sendiri yang bilang bahwa wanita harus mencuci, memasak, dan mengurus rumah tangga? Segeralah pergi ke sana, aku sudah sangat kelaparan. Dasar anak ini. Ziwan, ada kabar yang sangat luar biasa. Tahukah kamu, Presiden Gu dari grup Shengxi besok akan berkunjung ke perusahaan kita. Apa kamu serius? Tentu saja benar. Presiden Gu sudah mengutus orang untuk memberitahu kita. Tidak kusangka perusahaan kecil kita ini bisa menarik perhatian Presiden Gu. Jika kita bisa bekerja sama dengan Shengxi, kita akan kaya raya. Shengxi, kenapa Guyan tiba-tiba tertarik pada Hong Hui? Zi Yuan, Presiden Gu pasti melihat potensimu. Aku sudah tahu, kamu adalah emas yang cepat atau lambat pasti akan bersinar. Segera umumkan ke semua. Besok, seluruh perusahaan harus menyambut Presiden Gu. Aku tidak peduli perusahaan apapun itu. Jika berani menghalangiku membalas dendam untuk Xiaonan, aku akan membereskanmu juga. Namun, hal sebaik ini, selama ada aku, jangan pernah harap bisa terwujud. Tuan Gu, apakah kita akan pergi ke Hong Hui sekarang? Ya. Saya ingin melihatnya secara langsung. Mari. Tuan Gu, saya sudah menemukannya. Wanita tadi itu bukan Nyonya Wei dari grup Junhao, melainkan hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Namanya adalah Li Xiangnan. Namun dia memiliki seorang suami yang memiliki sebuah perusahaan bernama Hong Hui. Tuan Gu,
Anda, si bujangan kaya raya ini, tidak mungkin sedang jatuh cinta, bukan? Baru kali ini setelah sekian lama saya melihat Anda begitu perhatian pada seorang wanita. Sayang sekali, dia sudah menjadi istri orang lain sejak lama. Apakah kamu sedang menganggur akhir-akhir ini? Kamu banyak bicara sekali. Saya akan diam. Saya tidak percaya di dunia ini. Ada dua orang yang begitu mirip. Ini pasti bukan suatu kebetulan semata. Apakah Sekretaris Du sudah memberitahu semua orang kemarin? Hari ini Tuan Gu dari Shengxi akan datang untuk meninjau perusahaan kita. Semuanya harus fokus dan bersemangat sepenuhnya. Jika ada yang membuat kesalahan, jangan salahkan saya jika saya bertindak tegas. Benar sekali. Perusahaan sebesar Shengxi bisa memperhatikan kita, itu berarti mereka pasti berniat untuk bekerja sama dengan kita. Selama kita bisa memanfaatkan kesempatan ini, maka hari-hari indah bagi kalian semua. Tidak akan lama lagi. Wah. Perusahaan besar memang luar biasa. Ya, benar sekali. Ya, itu kan Shengxi. Tidak disangka, kita juga akan memiliki hari kejayaan kita sendiri. Shengxi, Kita akan menghasilkan banyak uang. Alasan saya mengumpulkan kalian semua untuk rapat hari ini adalah agar kalian semua memikirkan apa yang membuat Tuan Gu tertarik pada perusahaan kita, sehingga kita bisa langsung memikatnya. Karena ini adalah rapat yang sangat penting, bagaimana mungkin saya bisa melewatkannya? Li Xiangnan, apa yang kamu lakukan di sini? Sayang, bukankah ini perusahaan kita sendiri? Mengapa aku tidak boleh datang? Sayang, mungkinkah dia adalah istri bos kita? Sepertinya begitu. Tapi kelihatannya dia tidak seperti perempuan kusam yang hanya tahu mencuci dan memasak, seperti yang dirumorkan. Apa sebenarnya maumu? Jika kamu merusak rencana besarku, waspadalah karena aku bisa menghancurkanmu. Sayang, Hong Hui ini juga hasil kerja kerasku. Tentu saja aku datang untuk membantu. Mengapa kamu begitu gugup? Jangan-jangan, kamu menyembunyikan sesuatu? Xiangnan, meskipun kamu tidak menyukaiku, kamu tidak seharusnya membuat keributan di acara seperti ini kan? Kamu pikir kamu punya hak untuk bicara di sini? Aku malah penasaran, sejak kapan seorang sekretaris rendah bisa berani mengatur istri bos? Kamu. Aku hanya takut akan mengganggu inspeksi Presiden Gu. Mengganggu? Bukankah urusan kotor antara kamu dan Chen Ziyuan jauh lebih mengganggu? Cukup. Keamanan. Li Xiangnan, bukankah kamu jago berkelahi? Kamu lawanlah mereka. Serang. Chen Ziyuan, perhatikan baik-baik. Aku memiliki 30% saham perusahaan ini. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhku. Direktur Chen. Apa yang terjadi? Sial. Bisa-bisanya aku melupakan hal ini. Dulu aku pikir wanita rendah ini tidak berbahaya. Bagaimana bisa dia memanfaatkan celah ini? Suamiku, sekarang aku punya hak untuk duduk di sini kan? Itu belum tentu. Aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian semua. Li Xiangnan beberapa waktu lalu mengalami kecelakaan dan jatuh dari tebing hingga tiada. Tetapi wanita ini tiba-tiba muncul. Benar sekali. Waktu itu aku dan Direktur Chen melihat dengan mata kepala sendiri Li Xiangnan jatuh ke jurang. Tidak mungkin dia kembali tanpa luka sedikit pun. Maka aku punya alasan untuk curiga bahwa wanita ini berpura-pura menjadi istriku dan ingin menghancurkan perusahaan kita. Apakah itu benar? Apakah itu benar? Seorang penipu? Suamiku, apa maksudmu? Kalau aku bukan Li Xiangnan, lalu siapa lagi aku ini? Beraktinglah, teruslah berakting. Aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Kemarilah, dan bawa barangnya ke sini. Ini adalah brankas yang disimpan Li Xiangnan untuk merayakan saat perusahaan didirikan. Bukankah kamu bilang kamu adalah Li Xiangnan? Kalau begitu, bukalah ini. Kenapa belum dibuka juga? Jangan-jangan karena identitasmu akan segera terbongkar. Lalu kamu merasa ketakutan? Lihatlah, dia bahkan tidak berani membuka brankasnya. Sepertinya dia memang palsu. Xiao Nan, jika kamu bisa melihat ini, tolong lindungi kakak. Ini. Bagaimana mungkin? Mengapa tidak mungkin? Kata sandinya aku yang buat. Bukankah wajar jika aku tahu? Xiao Nan, aku sudah menduga. Kata sandinya, ternyata adalah hari. Saat kita baru saja berpisah, mungkin kamu sudah tidak ingat apa yang terjadi, tapi kamu selalu ingat hari ini.
Sama seperti aku yang selalu mengingatmu. Ternyata, yang kusimpan adalah foto-foto lama kita. Chen Ziyuan, sepertinya dulu aku benar-benar mencintaimu. Sayangnya, kenapa kamu seperti anjing yang tidak tahu balas budi? Diam kamu. Seandainya aku tahu dari awal, seharusnya aku langsung menyingkirkanmu. Sayang, hati-hati kalau bicara. Ada banyak orang di kantor ini. Kalian semua hanya makan gaji buta. Cepat suruh dia lepaskan tanganku. Dengan jumlah saham yang kumiliki, jangankan hanya ingin ikut rapat, bahkan jika aku ingin memecat seseorang pun, tidak akan ada masalah kan? Tanganku, tanganku, tanganku. Baik, baik, baik. Kalau mau ikut rapat, silakan saja. Sayang, bukankah seharusnya kamu bicara begitu dari tadi? Kenapa harus memamerkan kemesraan kita kepada semua orang? Hasil tes DNA sudah keluar. Aku mengerti. Aku akan segera ke sana. Direktur Chen, ada urusan yang harus kuselesaikan sebentar. Melihat bagian saham 30% ini, aku biarkan kamu tetap di sini. Setelah rapat selesai, segera pulang ke rumah. Mas, ini tidak bisa. Aku datang ke sini hari ini hanya ingin memberitahumu bahwa aku ingin mengambil kembali jabatan wakil direktur perusahaan. Apa? Kenapa kamu begitu terkejut? Keluarga Chen tidak memelihara orang yang menganggur. Ibu saja mencuci dan memasak di rumah. Aku pun tidak boleh hanya berdiam diri saja. Li Xiangnan. Oh Li Xiangnan, kamu sudah merencanakan ini sejak lama, bukan? Kenapa dulu aku tidak menyadari kalau kamu punya banyak akal begini? Chen Ziyuan, jangan lupakan. Jika dulu tidak ada aku, kamu tidak akan bisa menduduki jabatan direktur ini. Kamu ingin jadi wakil direktur? Ya? Kamu harus tanya apa semua orang setuju? Dia ini hanya ibu rumah tangga yang tidak mengerti apa-apa. Mari kita lihat apa kualifikasimu untuk menjadi wakil direktur. Benar. Seorang wanita yang hanya tahu mencuci dan memasak, mana mengerti urusan bisnis? Mungkin nanti malah kami yang harus membereskan kekacauan yang dia perbuat. Tidak setuju juga tidak apa-apa. Lagi pula wewenang untuk memecat beberapa orang. Aku masih memilikinya. Paling-paling tinggal merekrut sekelompok karyawan baru saja. Ini? Bagaimana menurut kalian? Aku tidak setuju. Karena kamu sama sekali bukan Li Xiangnan. Tentu saja. Sudah lihat dengan jelas, kau dan si Chen sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Sedangkan mengenai berangkas itu, kau hanya kebetulan menebaknya dengan benar saja. Sudah kuduga. Kau berani sekali menyamar sebagai istriku? Kali ini tamatlah riwayatmu. Sekretaris Du, segera lapor polisi. Tangkap penipu ini untukku. Tunggu. Kenapa? Sekarang kau baru merasa takut? Jika kau berlutut dan memohon padaku sekarang, mungkin aku akan bermurah hati dan melepaskanmu. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Hanya kau saja. Jangan bertindak sembarangan. Polisi tidak akan melepaskanmu. Karena kau sangat suka berlutut, tetaplah berlutut di sana. Apa kau yakin? Ingin melapor ke polisi? Kau masih berani mengancamku? Sudah kubilang ya, kau tidak punya bukti apapun. Terlebih lagi, identitasmu juga palsu. Lapor saja kalau begitu. Tapi suamiku, jangan salahkan aku jika tidak memperingatkanmu. Karena membuat laporan palsu, itu melanggar hukum. Apa maksudmu? Menurutmu? Rambut palsu? Beraninya kamu memakai rambut palsu untuk membohongi kami. Membohongi kalian? Aku hanya merasa itu terlihat bagus saja. Siapa sangka kalian akan membawanya untuk tes DNA. Sayang, kamu mencurigaiku seperti ini, benar-benar membuatku sangat sedih. Bukannya karena perubahanmu terlalu besar, sehingga kami ingin memastikannya? Tapi apakah wajahku ini masih belum bisa memastikannya? Aku ini seorang yatim piatu. Di dunia ini, selain aku, siapa lagi yang bisa mirip denganku? Kamu juga tahu bahwa selain wajah ini, tidak ada satupun bagian dari dirimu yang mirip dengan Li Xiangnan. Aku adalah orang yang sudah pernah berada di ambang maut, memiliki sedikit perubahan. Bukankah itu sangat wajar? Lagi pula, zaman sekarang, seekor anjing saja bisa setia jika diberi makan. Tetapi manusia belum tentu. Bagaimana menurutmu? Berhenti menyindir orang secara tidak langsung di sini. Aku tidak menyebutkan nama siapapun. Kenapa kamu merasa itu ditujukan padamu? Mungkinkah kamu adalah anjing yang tidak tahu balas budi itu? Kamu?
Sayang, karena identitasku sudah dipastikan, maka posisi wakil direkturku, apakah sudah bisa ditetapkan? Kamu bermimpi. Meskipun kamu adalah Lee Xiangnan. Terus kenapa? Selama bertahun-tahun ini, kamu makan dari Ziyuan, menggunakan harta Ziyuan. Sahammu sudah lama habis digunakan. Ziyuan, jangan setujui dia. Perusahaan ini dikelola dengan susah payah oleh kita. Terlebih lagi, saat ini aku sudah Presiden Gu. Direktur Chen, Presiden Gu, Anda cukup mengutus seseorang untuk memberitahu saya, supaya saya bisa menyambut Anda. benar sekali Presiden Gu. Presiden Gu dengar Anda sedang rapat, sebenarnya tidak ingin mengganggu kalian. Tapi kalau dilihat sekarang, rapat. Direktur Chen ini sungguh terasa sangat istimewa ya. Ini salah paham Presiden Gu. Istri saya baru saja datang ke kantor hari ini. Dia tidak mengerti tata krama. Mohon maafkan dia, Presiden Gu. Hahaha. Lee Xiangnan, kenapa belum minta maaf kepada Presiden Gu? Kalau kamu membuat Presiden Gu marah, saya peringatkan, perusahaan kita akan hancur. Jangan harap posisi wakil direktur yang kamu idamkan itu. Direktur Chen, ternyata Anda masih tahu bahwa ini adalah Nyonya Chen. Kalau tidak, orang lain mungkin akan mengira bahwa dia adalah Nyonya Chen yang sebenarnya. Aduh, asisten Liu bisa saja bercanda. Ini adalah sekretaris saya. Saya mengerti, sekretaris pribadi ya. Presiden Gu, apakah Anda benar-benar akan memberikan investasi kepada Chen Ziyuan? Saya sudah menyelidikinya dengan jelas. Dia hanyalah pria tidak setia yang tidak bermoral. Orang seperti ini, mana mungkin dia orang baik? Presiden Gu, dengarkan penjelasan saya. Direktur Chen, saya datang hari ini untuk membicarakan kerjasama. Saya tidak tertarik dengan kehidupan pribadi Anda. Namun, saya masih bersedia memberikan Hong Hui sebuah kesempatan. Benarkah? Ya, Aduh, bagus sekali. Terima kasih banyak, Presiden Gu. Oh ya, Presiden Gu, apa yang membuat Anda tertarik dengan Hong Hui kami? karena istri Anda. Nyonya. Apa yang terjadi? Astaga, mungkinkah Presiden Gu naksir nyonya kita? Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Guyan ini? Karena istri saya. Presiden Gu, aku sudah melihat begitu banyak orang yang merebut milik orang lain. Tapi yang secara terang-terangan seperti Anda. Dan tanpa rasa bersalah baru pertama kali kulihat. Direktur Chen, begini, nyonya Anda sangat mirip dengan teman saya. Karena takdir ini, saya tidak keberatan untuk memberi Hong Hui sebuah kesempatan. Begitu rupanya. Saya tidak akan mengganggu lagi hari ini. Untuk rincian lebih lanjutnya, kita buat janji. Temu lagi di lain hari. Baik. Namun Direktur Chen, saya punya satu syarat. Saya harap orang yang akan berhubungan dengan saya selanjutnya adalah nyonya Anda. Tentu saja tidak masalah. Dia adalah wakil presiden di perusahaan kami. Hahaha. Kalau begitu saya pergi dulu. Hati-hati di jalan. Suamiku, kalau begitu aku juga akan pulang untuk bersiap. Untuk kembali ke perusahaan. Li Wenjie, Dasar Guyan, ternyata dia datang ke sini hanya untuk mengujiku. Presiden Gu, apakah Anda sedang memanggil saya? Nama saya Lee Xiangnan. Apakah Anda mungkin salah ingat? apa aku benar-benar salah mengenali orang? Mohon maaf, Presiden Gu. Saya benar-benar tidak mengenal orang yang Anda maksud. Begitukah? Menurutmu apakah di dunia ini benar-benar ada dua orang yang sangat mirip? Saya sungguh tidak mengerti apa maksud Anda. Namun, Presiden Gu, bagaimanapun juga saya adalah wanita yang sudah bersuami. Anda berduaan saja dengan saya seperti ini. Sepertinya kurang pantas. Mengenai masalah penyuntikan modal, setelah saya siap nanti, akan ada orang yang memberitahu Anda. Baiklah, Direktur Lee. Kalau begitu saya akan menunggu kabar dari Anda. Direktur Lee, apakah semuanya berjalan lancar? Selain faktor ketidakpastian bernama Guyan itu, yang lainnya tidak ada masalah. Lalu, apakah perlu bagi saya untuk menekan dia melalui Junhao? Tidak perlu. Dia sendiri sudah mencurigai identitas saya. Sebelum memahami apa tujuannya, jangan sampai dia menemukan celah. Mengerti. Terlebih lagi, saat ini aku sudah. Oh ya, bagaimana dengan hal yang saya minta kamu periksa? Sudah ditemukan. Direktur Lee, dugaan Anda memang benar.
Du Qian Qian sudah mengandung selama 3 bulan. Pantas saja mereka mencelakai Xiaonan saat ini. Mengenai hal ini, apakah Chen Ziyuan dan yang lainnya tidak tahu? Sepertinya dia belum mengatakannya kepada siapapun. Tapi itu masuk akal. Dia tentu saja harus memanfaatkan anak ini dengan baik. Oh ya, Direktur Li, jangan khawatir. Ziyuan, apa kita benar-benar harus melihat si wanita jahat Li Xiangnan itu menjadi wakil direktur? Dia sekarang adalah orang kepercayaan Presiden Gu. Demi perusahaan, bersabarlah sedikit. Lagi pula dia tidak memiliki kekuasaan yang nyata. Kalau begitu, berjanjilah padaku. Jangan sampai dia berhasil melakukannya. Memangnya dia punya kemampuan untuk itu? Sudahlah, jangan bicarakan hal itu lagi. Karena Sheng Shi berjanji untuk memberikan suntikan dana, maka mari kita merayakannya dengan baik. Dasar nakal. Apa yang ingin kamu lakukan? Lihatlah betapa tidak sabarnya dirimu. Biarkan aku bersiap-siap dulu. Besok malam di tempat biasa, aku akan memberimu sebuah kejutan yang besar. Memang harus di tempat biasa? Barulah itu terasa romantis. Hahaha. Kemarilah sayang. Kemarilah sayang. Chen Ziyuan, aku penasaran, apakah kejutan ini cukup membuatmu merasa puas? Si rendah Li Xiangnan itu sungguh sangat beruntung. Tidak apa-apa dia selamat setelah jatuh dari tebing, tapi sekarang malah ada Presiden Gu yang melindunginya. Tapi untungnya, aku masih punya senjata rahasia. Aku harus memikirkan cara untuk memanfaatkan keberadaan anak ini dengan semaksimal mungkin. Sampai lupa membawa ponsel. Aku benar-benar dibuat emosi oleh si rendah Li Xiangnan itu. Direktur Li, saya sudah menanamkan virus ke dalam ponselnya, sehingga kita bisa memantau pergerakannya kapan saja. Kenapa kamu datang secepat ini? Aku bahkan belum bersiap-siap. Melihatmu yang begitu tidak sabar, maka akan aku beritahu kepadamu. Kalau aku sedang mengandung anakmu, usianya sudah lebih dari 2 bulan. Apakah ini semacam tren gairah yang baru? Astaga, tidak menyangka ya, Direktur Chen. Ternyata punya selera yang liar. Kecilkan suaramu, istri sahnya masih ada di sini. Ah, kenapa mereka bisa ada di sini? Saya hari ini membuat janji dengan Presiden Gu untuk membicarakan masalah investasi di sini. Tidak disangka. Sayang, kau benar-benar memberi kami kejutan. Presiden Gu, dengarkan penjelasan saya. Saya benar-benar tidak tahu Anda ada di sini. Seandainya saya tahu Anda ada di sini, tidak mungkin saya melakukan ini. Li Xiangnan, masalah sebesar Presiden Gu ada di kantor. Kenapa kau tidak menelepon saya? Saya sudah meneleponmu. Bukankah semuanya kau matikan? Lagi pula, Presiden Gu adalah sosok yang hebat. Mana mungkin membiarkannya menunggu di sini sampai kalian selesai bermain-main baru bicara. Presiden Gu, bukan itu maksud saya. Direktur Chen, karena kau tidak begitu menghargai kerjasama dengan Sheng Shi kami, maka saya tidak perlu membuang-buang waktu lagi.
Direktur Lee, saya pergi dulu. Presiden Gu, dengarkan penjelas. Tolong jaga sikap Anda. Apakah ini yang sudah kau rencanakan? Bahkan tidak tahu kalau Presiden Gu ada di kantor? Saya mengerti. Itu dia. Ini semua sudah dia rencanakan. Dia ingin mencelakai kita. Lee Xiangnan, demi menjebak saya, kau bahkan tidak memedulikan keuntungan perusahaan. Orang seperti kau, bagaimana bisa masih menjabat sebagai wakil direktur perusahaan? Sudah cukup kamu tidak dewasa di rumah. Di luar pun kamu masih tidak tahu diri. Ini semua salahmu. Kita kehilangan investasi dari Presiden Gu. Pergi kamu dari sini. Kenapa? Apa aku yang membuat kalian berselingkuh di kantor sampai ketahuan oleh Presiden Gu? Bicara soal itu, aku juga ingin bertanya. Saat kalian melakukan hal kotor semacam itu, apa kalian bahkan tidak punya uang untuk menyewa kamar? Kamu. Memang benar, orang sepertimu. Yang tidak mengerti romansa, pantas saja Zi Yuan. Sangat muak padamu. Akhirnya datang juga. Sepertinya kamu merasa sangat bangga atas kehamilanmu ini. Tentu saja. Memangnya kenapa kalau kamu tidak suka padaku? Aku sudah meminta orang untuk memeriksanya. Anak yang aku kandung adalah seorang laki-laki. Ziyuan sudah lama mengatakannya. Asalkan aku bisa melahirkan anak laki-laki, semua harta keluarga Chen akan menjadi milikku. Sedangkan kamu, jangan harap bisa mendapatkan apapun. Lalu, bagaimana dengan si Chen? Bukankah selama ini kamu mengaku bahwa kamu menganggapnya seperti anak kandung sendiri? Anak kandung? Dia hanyalah sampah yang cuma tahu main game. Apa dia layak? Sejujurnya aku beritahu kamu, kami sudah lama merendahkannya. Lucu sekali kalau dipikirkan. Hanya dengan beberapa patah kata. Aku sudah merayunya sampai dia tidak mengakui ibu kandungnya sendiri. Benar-benar orang bodoh. Lee Xiangnan, aku ingin lihat sekarang. Apalagi yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Bagaimanapun keadaannya, itu tidak ada hubungannya denganku. Kami sudah lama memutuskan hubungan ibu dan anak. Benarkah? Berisik sekali. Apa kalian tidak punya kerjaan? Pergi kalian semua. Berhenti. Suamiku, masalah ini belum selesai. Bagaimana bisa kau membiarkan mereka pergi? Apalagi yang kau inginkan? Karena kau bilang, orang yang membuat perusahaan kehilangan investasi Shengxi harus pergi. Maka sekarang, apakah kau dan Sekretaris Du sudah bisa mulai mengemasi barang-barang kalian? Apa maksudmu? Kau harus sadar, perusahaan ini milikku. Menyuruhku pergi? Memangnya kau punya hak itu? Suamiku, jangan emosi dulu. Setelah menyinggung Shengxi, hanya jika kau mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban, Presiden Gu baru mungkin akan terus menyuntikkan dana ke Hong Hui. Kalian katakan saja, bukankah apa yang kukatakan benar? Benar, Direktur Chen. Saat ini mendapatkan investasi adalah hal yang paling penting. Aku setuju. Direktur Chen, anggap saja ini sebagai bentuk penjelasan kepada Presiden Gu. Kalian semua pengkhianat. Lee Xiangnan, ingin aku mundur? Jangan harap itu akan terjadi. Bagaimana jika aku yang memintamu mundur? Bagaimana jika aku memintamu untuk mundur? Presiden Gu, mengapa Anda kembali lagi? Aku hanya tidak ingin karena impulsif pribadiku memengaruhi keputusanku. Sekarang aku memberimu dua pilihan. Antara mengundurkan diri, atau memilih membiarkan Hong Hui hancur. Presiden Gu, kita tidak perlu sampai sejauh ini kan? Aku memberimu 1 menit untuk mempertimbangkannya. Direktur Chen, Anda harus memikirkannya baik-baik. Begitu telepon ini dilakukan, dalam 10 menit, Hong Hui tidak akan ada lagi. Direktur Chen, cepatlah setuju. Anda tidak mungkin membiarkan perusahaan ini hancur begitu saja, kan? Benar? Selama masih ada kesempatan, segalanya bisa diperbaiki. Jika perusahaan bangkrut karena Anda, kami tidak akan melepaskan Anda. Direktur Chen, orang bijak adalah mereka yang memahami situasi. Selama perusahaan masih ada, segalanya mungkin saja terjadi. Tetapi jika kita kehilangan segalanya, bagaimana jika kita setuju saja dulu? Lagi pula perusahaan ada di tangan Lee Xiangnan, kita bisa mengambilnya kembali kapan saja. Hal terburuknya, kita buat dia tiada sekali lagi. Direktur Chen, Anda punya 10 detik lagi. Baik, aku mundur. Lee Xiangnan, tunggu saja pembalasanku. Kalian juga pergilah. Direktur Baik. Lee. Sudah puas? Mengapa kamu membantuku?
Saya tidak peduli siapa kamu, tetapi saya sudah menyelidikinya. Ini adalah apa yang Chen Ziyuan hutang kepada Li Xiangnan. Saya hanya mengikuti arus saja. Bicaranya terdengar begitu mulia. Tapi kenapa saya tidak melihatmu membantu orang lain juga? Presiden Gu, jika bukan karena Anda menyukainya, saya berani menjamin hal itu benar terjadi. Direktur Lee, Chen Ziyuan dan Du Qianqian bertengkar hebat lalu meninggalkan kantor. Lalu di mana Du Qianqian? Du Qianqian sekarang sedang meluapkan emosinya di tangga darurat. Chen Zichen terus mengikutinya dari belakang. Sepertinya dia sedang mencari kesempatan. Presiden Gu, untuk berterima kasih atas bantuanmu, saya akan mengajakmu melihat sebuah drama yang menarik. Tadinya semuanya sudah dipersiapkan. Seharusnya saham perusahaan sudah segera jatuh ke tanganku. Ini semua salah wanita jahat Li Xiangnan itu. Tidak boleh. Aku harus mencari cara untuk mengambil kembali perusahaan itu. Siapapun tidak boleh merebutnya dari anakku. Tante Du. Lalu bagaimana denganku? Kamu menguntitku? Bukankah kamu bilang bahwa aku juga anakmu? Demi kamu, aku bahkan tidak mau mengakui ibu kandungku sendiri. Karena kamu sudah mendengarnya, maka aku tidak perlu berpura-pura lagi. Segala milik Chen Ziyuan adalah milik anakku. Jika kamu tahu diri, sebaiknya kamu segera menyingkir. Jika tidak... Jadi, selama ini kamu membohongiku? Memangnya apa lagi? Kamu benar-benar orang yang bodoh. Dasar wanita jahat. Anakku? Anakku. Apa yang telah kulakukan? Bukan. Aku tidak sengaja. Ibu... Kenapa ibu ada di sini? Ibu melihat semuanya? Chen Zichen, kau benar-benar tidak membuatku kecewa. Ibu... Aku tahu aku salah, Bu. Aku sungguh tidak sengaja. Aku hanya terbawa emosi sesaat. Aku juga tidak menyangka dia akan... Tolong aku. Seseorang yang demi uang. Bahkan tidak peduli pada nyawa ibu kandungnya sendiri, kau malah berpikir bisa mengancamnya. Du Qianqian, kau benar-benar sangat bodoh. Tenang saja, aku akan menyelamatkanmu. Kau sekarang belum boleh pergi dengan semudah itu. Dan aku akan membuatmu mendapatkan hukuman yang setimpal. Ibu tidak boleh melapor polisi untuk menangkapku. Ibu. Aku ini putra kandung ibu. Ibu tidak boleh melapor polisi untuk menangkapku. Halo, apakah ini 110? Aku ingin melaporkan bahwa ada seseorang di sini yang berniat melenyapkan nyawa. Katakan saja pada polisi. Ayo jalan. Anakku. Si Chen. Ayah. Anakku. Si Chen. Tolong aku. Cucu kesayanganku. Nenek, tolong aku. Si Chen. Apa yang sebenarnya terjadi? Li Xiangnan, apakah ini semua rencanamu lagi? Kamu benar-benar kejam. Bahkan anakmu sendiri pun kamu manfaatkan. Anakku, bukankah dia sudah lama menjadi anak Du Qianqian? Lagi pula, dia bisa menjadi seperti sekarang, berkat teladanmu sebagai seorang ayah. Kamu... Oh, benar juga. Dokter bilang nyawa Du Qianqian berhasil diselamatkan. Namun bayi di dalam kandungannya tidak bisa tertolong. Kamu... Ibu... Li Xiangnan, akan aku habisi kamu. Memukul wanita, kamu lebih pengecut dari yang kubayangkan. Bagus sekali. Ternyata kalian berdua punya hubungan gelap. Li Xiangnan, kamu berani berselingkuh di belakangku. Liu Hao, sepertinya pikiran Direktur Chen sedang kacau. Biarkan dia masuk ke sana selama 2 hari. Sialan. Lepaskan aku sekarang juga. Terlalu ringan. Apa? Jika itu aku, akan kupatahkan tangannya secara langsung. Agar dia tidak berani berkutik lagi. Memang terdengar seperti sesuatu yang akan kamu lakukan. Karena Presiden Gu tahu betapa kejamnya aku, maka menjauhlah dariku. Jika tidak, Presiden Gu juga bisa jatuh karena kecerobohan sendiri. Hentikan, jangan pukul lagi.
Dasar wanita jahat. Kamu masih berani datang ke sini. Anakku sudah kamu jebloskan ke penjara. Ibuku juga masih terbaring di rumah sakit. Semua kekacauan di keluargaku ini gara-gara kamu. Jika kamu tidak ingin terluka parah, sebaiknya segera pergi dari sini. Hentikan, jangan pukul lagi. Aku memang tidak bisa melawannya. Tapi apa kamu pikir aku tidak bisa menghadapimu? Dasar kamu tidak berguna. Bahkan melindungi anak sendiri saja kamu tidak becus. Bukankah kamu selalu ingin menguasai rumah ini? Kehidupan Xiaonan yang menderita seperti di neraka. Kini saatnya kamu yang merasakannya sendiri. Beraninya kamu lari. Beraninya kamu mencoba menghindar. Berhenti, jangan pukul lagi. Perusahaan itu pasti akan aku ambil kembali. Paling tidak, kita singkirkan Li Xiangnan sekali lagi. Apa kamu pikir aku tidak mau? Tapi apa kamu pikir menyingkirkannya sekarang masih semudah itu? Tolong berhenti memukul. Hentikan ini. Sejak kepulangannya kali ini, kita terus saja tertimpa masalah. Mengapa Li Xiangnan tiba-tiba menjadi begitu hebat? Ditambah lagi, Presiden Wu bilang dia sangat mirip dengan salah satu temannya. Padahal, Li Xiangnan, dia itu jelas-jelas hanya seorang yatim piatu. Maksudmu? Dia benar-benar bukan Li Xiangnan? Aku akan menyelidikinya. Aku pasti akan mencari tahu kebenarannya. Apakah kamu yakin dia tinggal di sini? Sudah pasti benar. Aku sudah meminta orang untuk mencari tahu. Siapa kalian? Yang berkeliaran mencurigakan di depan rumahku? Nak, ada apa? Aku sedang bertanya pada kalian. Ada urusan apa? Cepat katakan, atau aku akan memukul kalian berdua. Apakah Li Xiangnan dulu tinggal di sini? Li Xiangnan? Tidak kenal. Aku hanya datang untuk mencari tahu beberapa hal. Aku tidak tertarik dengan hubungan kalian, asalkan kamu memberitahuku. Uang ini akan menjadi milikmu. Lihat mereka sudah memberi uang. Cepatlah. Benar. Dia memang dulu tinggal di sini. Tapi kedua anak beban keluarga ini sudah lama menghilang. Dua anak beban keluarga? Apa maksudnya? Kembar. Yang satu bernama Li Xiangnan, yang satu lagi bernama Li Wenjie. Aku sudah menduganya. Aku tahu dia bukan Li Xiangnan yang asli. Perusahaan cepat atau lambat akan kembali ke tanganku. Ayo, kita temui Li Wenjie untuk membuat perhitungan. Kamu dengar tidak? Apa yang dia katakan tadi? Perusahaannya? Jangan-jangan Li Wenjie. Si gadis kurang ajar itu sudah kaya raya? Pantas saja. Ada orang yang sengaja datang kemari mencari mereka. Ternyata mereka sudah sukses di luar sana. Ini semua salah dua gadis sialan itu yang merebut keberuntungan keluarga kita. Kalau tidak, dengan kemampuan mereka berdua saja, mana mungkin bisa sehebat ini? Nak, mari kita kemas barang-barang, dan pergi ke kota mencari kakakmu. Jangan harap bisa hidup enak dengan menghindari kami. Benar sekali. Kita harus membuat Li Wenjie menyerahkan perusahaan itu kepada Qiang Zi. Uang hasil usahanya juga harus diserahkan. Qiang Zi kan belum menikah. Sudah kubilang, mana mungkin orang berbakat sepertiku tetap tinggal di tempat kumuh ini? Tapi karena dua perempuan itu menghasilkan uang untukku, aku akan memanggil mereka kakak untuk sementara. Aduh, lihatlah. Hanya putra kita yang paling hebat. Ibu akan segera mengemas barang sekarang. Wah, Direktur Li. Kantornya bagus juga. Bahkan ada sekretarisnya. Chen Ziyuan, untuk apa kamu datang kemari? Tentu saja untuk mengambil kembali milikku. Hong Hui sudah tidak punya tempat untukmu sekarang. Yang tidak punya tempat itu adalah kamu, Li Wenjie. Tidak menyangka. Kan, kami sudah menyelidiki latar belakangmu dengan jelas. Sudah kubilang mana mungkin seseorang bisa berubah begitu banyak. Hampir saja aku tertipu oleh wanita licik sepertimu. Lebih baik kamu segera keluar dari sini. Melihat hubunganmu dengan adikmu, aku bisa memberimu kesempatan. Melihat hubungan dengan adikku, kamu masih berani menyebut nama Xiaonan? Akhirnya kamu mengakuinya. Segera kembalikan perusahaan itu kepadaku, atau aku akan menuntutmu karena memalsukan identitas dan menyalahgunakan aset orang lain. Direktur Li tidak perlu membuang kata-kata dengan mereka. Biar aku yang menangani ini. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan macam-macam, atau aku akan lapor polisi sekarang. Lapor saja? Tentu saja harus dilaporkan. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Direktur Li, apakah Anda sudah tahu hari ini akan datang?
Kalau tidak, menurutmu, bagaimana mereka bisa begitu mudah mengetahui hubunganku dengan Xiaonan? Dendam Xiaonan sudah saatnya untuk diselesaikan. Ayo, bawa mereka ke tempat yang seharusnya. Berlutut. Kenapa? Melihat orang yang kau celakai, hingga tiada dengan tanganmu sendiri. Apa kau merasa takut? Perempuan sialan. Kau membawa kami kemari? Apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Aku sangat ingin melenyapkan kalian di hadapan Xiaonan. Li Wenji, jangan bertindak sembarangan. Dia tidak akan berani. Jika dia ingin melenyapkan kita, dia sudah melakukannya sejak tadi. Ya, aku tidak akan melenyapkan kalian. Karena itu terlalu mudah bagi kalian. Aku ingin kalian berlutut di sini untuk menebus dosa kalian pada Xiaonan. Awasi mereka baik-baik. Jangan biarkan mereka melangkah pergi sedikit pun. Baik. Zi Yuan. Apakah kita akan terus berada di tempat mengerikan ini? Aku pun benar-benar ingin pergi. Li Wenji, orang jahat itu, mempekerjakan begitu banyak pengawal untuk mengawasi kita. Tidak bisa, aku harus menemukan cara. Chen Ziyuan, Du Qianqian, kalian sebegitu tidak ingin menebus kesalahan padaku di sini. Suara apa itu? Hantu. Suara apa itu? Siapa yang sedang bermain trik di sana? Cepat keluar sekarang juga. Hantu. Li Xiangnan. Bagaimana mungkin? Bukankah dia sudah tiada? Ya. Li Xiangnan sudah tiada. Li Wenjie, jangan berani-berani menakuti kami berdua. Aku memang sudah tiada. Aku dilenyapkan oleh kalian berdua. Apakah kau sudah lupa? Begitulah cara kalian mendorongku ke dalam jurang. Li Wenji baru saja pergi dari sini. Pakaian yang dikenakannya sama persis dengan hari itu. Jadi dia adalah Li Xiangnan? Kau sudah ingat? Kalau begitu, serahkan nyawamu padaku hari ini. Hantu. Ada hantu. Hubungi polisi. Ada hantu. Diam dan turuti perintah. Jangan coba-coba mencari masalah. Apa kalian semua tidak melihatnya? Hari ini kita tidak akan benar-benar berakhir di sini, kan? Chen Ziyuan, Du Qianqian, hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Xiangnan, itu semua karena dia. Dialah yang ingin mencelakaimu. Tidak ada hubungannya denganku. Dasar perempuan licik. Jelas-jelas itu adalah rencanamu untuk mencairkan asuransi dengan melenyapkannya. Sekarang kau malah menyalahkanku. Kau juga terlibat saat dia pergi. Jangan harap kau bisa lepas tangan. Dulu kau bilang tidak suka dengan Li Xiangnan yang membosankan itu. Kau ingin menceraikannya. Tapi kau tidak mau kehilangan uangnya. Cuy, kaulah yang menggodaku. Jangan pikir aku tidak tahu. Kau sudah lama ingin melenyapkannya. Bukankah kau merasa dia hanya penghalang? Cuy, sadarlah. Kaulah yang mendorongnya jatuh dari tebing. Bukan aku. Kaulah pelaku kejahatan itu. Memang kau. Akhirnya semuanya terungkap juga, kan? Li Wenjie, kau sedang mempermainkanku. Jika tidak mempermainkanmu, mana mungkin kau mengakui kejahatanmu sendiri? Chen Ziyuan, bukankah kau selalu bilang aku tidak punya bukti? Sekarang katakan padaku, apakah sekarang aku memilikinya? Kalian semua sudah dengar itu, kan? Chen Ziyuan, Du Qianqian, merekalah pelaku yang menghabisi adikku, Xiaonan. Kita berdua benar-benar tamat. Li Wenjie, kau berani menjebakku. Kau sudah seharusnya membayar semua kejahatan yang pernah kau lakukan. Anggap mereka sekarang. Jalan. Xiaonan, jika kau bisa melihat ini dari sana, kau sekarang bisa beristirahat dengan tenang. Apakah barang-barangnya sudah disiapkan? Semuanya ada di sini, persis seperti yang dipakai Nona Xiangnan. Pada hari itu, Terima kasih.
Sama-sama. Aku pasti akan menggunakan grup Shengxi untuk menyebarkan dampak buruk dari kejadian ini. Chen Zi, Yuan, dan Du Qianqian ini pasti akan dihukum berat. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih kepada Presiden Gu karena telah memikirkan cara yang begitu bagus untukku. Karena Presiden Gu tahu betapa kejamnya aku, maka menjauhlah dariku. Jika tidak, Presiden Gu juga bisa gagal total karena terlalu lengah. Direktur Li, aku masih ingin bekerja sama dengan Junhao. Kau menyelidikiku? Karena aku tahu Direktur Li ingin membalaskan dendam adiknya. Namun kesulitan karena tidak ada bukti. Lalu? Orang yang pernah melakukan perbuatan buruk paling takut akan bayangannya sendiri. Presiden Gu. Direktur Li, bisakah kita meluangkan waktu sekarang untuk membicarakan urusan kita berdua? Urusan apa di antara kita? Apa urusan di antara kita berdua? Tentu saja soal kerjasama antara Shengxi dan Junhao. Memangnya Anda pikir ada urusan apa lagi, Direktur Li? Junhao, aku juga berencana pindah kembali ke tanah air. Agar, dengan begini, aku bisa berada di sini untuk menemani Xiaonan kesayanganku. Presiden Gu, kalau begitu semoga kerjasama kita berjalan lancar. Terima kasih. Direktur Li, kerjasama yang menyenangkan. Tenang saja, pihak Shengxi kami tidak akan pernah mengecewakan Anda. Tentu saja, aku pun tidak akan mengecewakanmu. Dasar aneh. Sekarang semua masalah sudah selesai. Kamu juga bisa beristirahat sejenak dengan tenang. Belum selesai? Selain mereka, masih ada satu orang lagi. Pergi kamu dari sini, dasar kamu pembawa sial, gara-gara kamulah kedua cucu kesayanganku celaka. Lihat saja, aku akan memberimu pelajaran. Aku sarankan, sebaiknya Anda simpan saja tenaga Anda. Karena jika sampai terjadi hal buruk pada kesehatan Anda, tidak akan ada lagi yang bisa merawat Anda. Apa maksudmu? Aku datang hari ini hanya untuk memberitahu Anda bahwa putra kebanggaan Anda dan juga menantu kesayangan Anda sekarang sedang mendekam di dalam penjara. Sepertinya mereka tidak akan bisa memedulikan Anda lagi. Apa katamu? Orang yang mencelakai Xiaonan memang harus menerima balasannya, bukankah begitu? Xiaonan? Katakan, kamu bukan Li Xiangnan? Benar sekali. Aku adalah kakak kembaran Xiaonan, Li Wenji. Jadi kau datang untuk mencelakai kami? Kau wanita rendah ini, kau tidak akan hidup tenang. Daripada membuang waktu untuk mengutukku, lebih baik pikirkan bagaimana kau akan menjalani hidupmu. Rumah satu-satunya milikmu sudah hilang. Putra yang seharusnya menjagamu di masa tua juga sudah tidak ada. Bagaimana kau akan bertahan hidup setelah ini? Jika aku jadi dirimu, lebih baik akhiri saja semuanya sekarang. Kau. Xiaonan, semua orang yang pernah menyakitimu akhirnya telah mendapatkan pembalasan yang setimpal. Direktur Li, mengenai rumah ini, bagaimana cara menanganinya? Di sini ada banyak jejak kehidupan Xiaonan, tetapi baginya, semua itu bukanlah kenangan yang indah. Jual saja. Lagi pula Xiaonan nanti tidak perlu lagi menjalani hidup seperti ini. Baik. Aku tidak setuju. Siapa yang berani menjual rumahku? Apakah sudah mendapatkan persetujuanku? Siapa kalian? Atas dasar apa kalian berani masuk ke rumah orang tanpa izin? Siapa kami? Aku ibunya, ini ayah kandungnya, dan ini adik kandungnya. Kenapa kalian datang ke sini? Wah, ternyata masih ingat ya. Kalau begitu cepatlah, serahkan rumah dan perusahaan ini kepada adikmu. Aku sudah menduga. Kenapa kalian tiba-tiba ingat padaku sebagai anak kalian? Ternyata, kalian hanya menginginkan uang untuk putramu. Apa maksudmu minta uang? Uangmu itu memang milik keluarga Li. Kalau begitu, aku juga katakan padamu, aku tidak akan memberikan uang sepeser pun kepada kalian. Qin Yu, antar mereka keluar. Baik. Apa-apaan ini? Aduh. Aku tidak sanggup menanggung beban ini lagi. Semuanya, tolong lihat ke sini. Anak yang tidak berbakti ini, setelah menjadi direktur,
Dia tidak mau mengakui ayah dan ibu kandungnya lagi. Aku dan ayahnya datang ke kota untuk bergantung padanya, tapi dia malah mengusir kami. Sebagai seorang anak, bagaimana bisa kamu begitu tega? Benar sekali. Bukankah dia ini orang yang tidak tahu terima kasih? Ibu, jangan takut. Jika mereka tidak menafkahimu, tuntut saja mereka. Kami semua akan menjadi saksimu. Oh, terima kasih. Terima kasih banyak kepada kalian. Jika tidak ada kalian, aku dan ayahnya tidak sanggup lagi menjalani hidup ini. Apa yang kalian bicarakan? Kalau bukan karena mereka menelantarkan anak perempuan demi anak laki-laki dan sekarang setelah kaya baru mau mengakui anaknya, mana ada hal semudah itu di dunia ini? Semua salah ibu. Dulu ibu sangat ceroboh. Waktu itu ibu sedang hamil besar dan ayahmu sedang bekerja. Saat kami menoleh kalian sudah menghilang. Semua ini salah kami. Jika kamu mengusir kami hari ini, kami lebih baik tiada saja. Kedua orang tua ini sudah mencari kalian selama bertahun-tahun. Meskipun marah seharusnya sudah reda sekarang. Bagaimanapun mereka adalah orang tua kandung, janganlah terlalu berlebihan. Baik. Bukankah kalian hanya menginginkan uang? Akan kuberikan. Bagus, bagus, bagus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Pintar juga kamu. Kamu cukup serahkan perusahaan dan rumah kepada adikmu. Dan setelah ini kami tidak akan merepotkanmu lagi. Rumah bisa kuberikan pada kalian, tapi perusahaan tidak bisa. Omong kosong. Di sini, bukan kamu yang menentukan. Kalau begitu tunggulah sampai perusahaan bangkrut, dan kalian tidak punya apa-apa untuk dimakan. Aku tidak butuh perusahaan rongsok itu, aku hanya mau uang. Benar, benar, benar. Dengarkan kata anak laki-laki kita. Dengar tidak? Kalian tidak ingin bertanya bagaimana kabar Xiaonan? Li Xiangnan, sepertinya, melihatmu seperti ini, dia juga tidak menjadi apa-apa. Mungkin saja waktu itu, otaknya sudah rusak karena terjatuh. Barang tidak berguna seperti itu, buat apa membicarakannya? Hanya membawa sial saja. Apakah bagi ayah dan ibu, anak perempuan yang tidak bisa memberi uang, bahkan tidak layak ditanyakan kabarnya? Lihatlah anak perempuan Bibi He, dia masih tahu cara menikah, dan membawa pulang mahar puluhan juta rupiah. Masih saja membicarakan Li Xiangnan? Bagi ibu, ibu anggap tidak pernah melahirkannya. Kalau begitu aku beritahu kalian, Xiaonan sudah tiada, seumur hidupnya. Dia tidak pernah merasakan satu hari pun kebahagiaan. Dan akhirnya, didorong hingga jatuh ke jurang sampai mengembuskan napas terakhirnya. Kalau sudah tiada ya sudah, kenapa kamu berteriak? Lagi pula kalau hidup pun, hanya akan membuang-buang uang saja. Tunggu sebentar, urusan balik nama rumah itu harus segera diselesaikan. Jangan coba-coba membohongi kami. Kelak setiap sen yang dihasilkan perusahaan harus kamu bawa pulang. Kalau tidak, ibu akan memberimu pelajaran. Sedangkan kamu, sudah berusia 30-an hampir 40 tahun. Selagi wajahmu masih lumayan, segeralah cari pria untuk dinikahi, supaya bisa mendapatkan mahar puluhan juta rupiah. Tenang saja. Semua hal yang kalian inginkan akan aku berikan. Tapi mengenai urusan pribadiku, jangan ikut campur. Kenapa ayah merasa mereka menyembunyikan sesuatu dari kita? Cepat ikuti dia, dan lihat apa yang terjadi. Benar juga. Anak ini sejak kecil memang licik. Ibu akan pergi melihatnya. Direktur Lee, Anda tidak benar-benar akan mengikuti kemauan mereka kan? Orang-orang seperti itu tidak pantas menjadi orang tua. Tenang saja. Direktur Lee, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Mengapa Anda ada di sini? Saya meminta Qin Yu untuk memberitahu saya. Bukankah ini karena saya khawatir sesuatu terjadi padamu? Kamu cepat sekali berpihak pada orang lain ya. Bukankah saya merasa mereka adalah orang tua Anda sehingga Anda sulit menghadapinya? Jangan salahkan dia. Sayalah yang menyuruhnya bicara. Saya tidak ingin. Kontrak yang hampir didapatkan ini, tiba-tiba saja melayang. Cuh. Dasar anak tidak tahu diri. Pantas saja dia melarangku ikut campur. Ternyata, dia sudah menggoda pria lain di luar sana. Entah berapa banyak mahar yang bisa diberikan oleh pria tampan ini. Aku harus pergi melihatnya. Apakah ada yang bisa saya bantu? Tenang saja. Jika ada saatnya aku membutuhkanmu, aku tidak akan sungkan kepadamu. Siapa kamu ini? Beraninya bersikap tidak sopan pada Presiden Gu kami. Presiden Gu. Jadi maksudnya, Anda adalah seorang bos? Mengapa ibu ada di sini? Ibu membuntutiku. Kamu tidak punya hak untuk bicara di sini, menyingkirlah ke sana. Presiden Gu. Karena Anda adalah orang kaya, maka saya akan bicara terus terang saja. Jika Anda ingin menikahi Li Wenjie, itu boleh saja. Saya minta 400 juta rupiah. Ah tidak, saya minta mahar sebesar 1 miliar rupiah. Tenang saja, asalkan uangnya tersedia, saya jamin Anda akan puas.
1 miliar rupiah. Hah? Bukankah itu menguntungkan bagiku? Jadi, kamu setuju? Aduh, bagus sekali. Uang ini bahkan sisa banyak setelah membiayai pernikahan anak laki-lakiku. Kamu pikir aku masih Li Wenji yang bisa kalian kendalikan begitu saja? Tutup mulutmu. Sepertinya kamu sudah melupakan penderitaanmu yang dulu. Aku ini ibumu. Kamu harus melakukan apapun yang aku perintahkan. Jika kamu masih ingin aku terus memberikan uang untuk kalian gunakan, jangan campuri urusanku. Baiklah, baiklah. Aku ingin lihat, apakah kamu akan terus bersikap keras kepala seperti ini? Sepertinya dia tidak tahu seberapa berharganya dirimu. Apakah kamu mau menikah dengan 1 miliar rupiah? Direktur Lee, lihatlah sikapnya itu. Dia tidak tahu nilai dirimu sekarang. Bagaimana jika nanti dia tahu? Entah masalah apa lagi yang akan terjadi. Menurutku, orang seperti ini tidak seharusnya diberikan kesempatan. Uang ini, anggap saja sebagai balas budi, karena telah melahirkan aku dan Xiaonan. Jika bisa memilih, Xiaonan juga pasti tidak ingin berhutang nyawa padanya. Tapi orang seperti mereka hanya akan semakin menjadi-jadi. Dia hanya akan menjadi lebih serakah nantinya. Tapi keserakahan semacam itu pasti akan membuat seseorang membayar harganya. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang kuberikan pada mereka, dan juga kesempatan terakhir. Ibu, Ya, cepat berikan aku uang. Aku ingin menikah dengan pacarku. anakku, kamu sudah punya pacar? Tentu saja. Aku beritahu kalian ya, pacarku ini adalah putri dari bos grup perusahaan terbuka. Dia benar-benar seorang putri konglomerat. Benarkah? Tentu saja benar. Untuk apa aku berbohong? Anakku, bagaimana kalian bisa saling mengenal? Terakhir kali aku pergi dan tidak sengaja menabraknya. Lalu, dia jatuh cinta pada pandangan pertama kepadaku. Sudah kuduga anakku adalah yang paling hebat. Sudahlah Bu, cepat kumpulkan 1 miliar rupiah untukku. Pacarku sedang menungguku untuk menikah. Sebanyak itu? 1 miliar rupiah? Aduh, apakah gadis ini tidak terlalu gila harta? Bu, dia adalah seorang putri konglomerat yang terpandang. Mana mungkin dia butuh uang sedikit dari kita. Ini hanya untuk melihat ketulusan keluarga kita. Setelah menikah semuanya bisa kembali lagi. Tapi anakku, keluarga kita tidak punya uang sebanyak itu. Benar sekali. Aku tidak peduli. Jika kalian tidak bisa mengumpulkan uang ini, aku akan mengakhiri hidupku di depan kalian. Anakku, kamu jangan gegabah. Letakkan pisaunya, letakkan pisaunya. Masalah uang ini, ibu akan carikan jalannya untukmu. Anakku, kami tidak punya uang, tapi Li Wenjie punya. Benar juga. Jual saja dia. Bukankah nanti kita akan punya uangnya? Katakanlah, untuk apa kau memintaku pulang dengan terburu-buru? Jika ini tentang balik nama rumah itu, urusannya belum bisa selesai secepat itu. Wenjie, kau sudah salah paham. Semua itu tidaklah penting. Semenjak kau bilang Xiaonan sudah tiada, aku dan ayahmu tidak bisa makan maupun tidur dengan nyenyak. Kami merasa sangat bersalah kepada kalian. Ayah tahu? Menyesal sekarang pun sudah tidak ada gunanya. Sekarang kami hanya bisa memberikan kompensasi yang layak untukmu. Wenjie, selama bertahun-tahun ini, kau telah menderita. Tapi tenang saja, mulai sekarang, ibu pasti akan merawatmu dengan baik untuk menebus kesalahan kami. Kepadamu dan Xiaonan. Sayang, Ya, bukankah kau sudah merebus susu untuk Wenjie? Cepat bawakan susunya ke sini. benar, benar sekali. Sini, sini. Kemarilah, kau pasti haus kan? Ayo, minum selagi masih hangat. Minumlah, minumlah. Minumlah. Ayo minum, yang banyak. Kalian tega menaruh sesuatu di minumanku. Kalau tidak begitu, mana mungkin kau mau menurut untuk mencari uang bagi putraku? Hanya dengan beberapa kata saja dia sudah terbujuk. Hei, dia memang sangat mudah ditipu. Idenya bagus, bukan? Bagus sekali. Ayo, angkat dia pergi. Dia sudah pingsan. Mundur, mundur, mundur. Angkat dulu, cepat angkat. Jalan, 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 jalan. Kenapa kalian lambat sekali? Kalian tidak tahu biaya mobil ini puluhan ribu rupiah per jam? Qiangzi, jangan terburu-buru. Kita sebentar lagi akan menjadi orang kaya. Apa kamu masih peduli dengan uang puluhan ribu rupiah ini? Apa ibu yakin sudah menghubungi pihak sana? Aduh, tenang saja. Lokasinya di desa Chengxi. Begitu sampai akan ada orang yang menjemputnya. Setelah urusannya selesai, uangnya akan segera masuk. Hehe, baguslah kalau begitu. Tapi aku tidak menyangka, wanita tua yang tidak menarik seperti kakakku ini, ternyata masih bisa mendapatkan harga yang lumayan. Aduh. Hahaha. Kenapa baru datang?
Ini. Lihatlah, lihatlah sebentar. Biar kulihat. Aku tidak membohongimu, kan? Putriku terlihat sangat cantik, bukan? Lumayan juga. Bibi, Lee. Hanya putrimu yang punya keberuntungan ini. Bos atasan saya, punya banyak uang dan sangat menyukai yang seperti ini. Terima kasih banyak atas bantuanmu. Bawa dia pergi. Mana uangnya? Aduh sudahlah, nanti saja. Baiklah. Bawa saja semuanya. Bagus sekali. Aduh, saat uangnya sudah masuk rekening, aku akan menjadi ibu mertua dari seorang wanita kaya. Hahaha. Tenang saja ayah dan ibu, nanti keluarga kita akan punya uang yang tidak akan pernah habis. Naik ke mobil, ayo pergi. Bawa dia pergi. Siapa yang berani sekali menghalangi jalan kakek Zhao ini? Apa menurutmu keberanianku sudah cukup? Aku tidak tahu kalau dia adalah wanitamu. Presiden Gu, walau diberi 100 keberanian pun, aku tidak akan berani. Kau kembalilah dan beritahu bosmu bahwa aku akan melaporkan semua perbuatan buruknya kepada pihak berwenang tanpa terlewat satu kata pun. Suruh dia menunggu saja. Presiden Gu, habislah sudah. Habislah sudah. Direktur Lee. Qin Yu. Pelan-pelan. Pelan-pelan saja. Direktur Lee, akhirnya Anda sudah sadar. Anda membuat saya sangat takut. Orang-orang keluarga Lee itu ingin menjual Anda kepada lelaki tua bernama Xie itu demi uang. Seandainya Presiden Gu tidak datang tepat waktu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Direktur Lee kalian ini sudah merencanakannya dan meminta saya mengaturnya lebih awal. Sudah kubilang saat aku membutuhkanmu, aku tidak akan sungkan padamu. Lagi pula di sini pengaruhmu lebih berguna daripada pengaruh Qin Yu. Direktur Lee, apakah Anda sudah tahu akan ada bahaya sejak awal? Aku hanya merasa perubahan sikap mereka yang begitu cepat terasa aneh. Bagaimana hasil penyelidikanmu? Mereka menginginkan uang. Sebenarnya untuk apa? Li Qiang sudah punya seorang pacar. Katanya putri dari grup Su dan meminta mahar 1 miliar rupiah. Tapi setelah saya selidiki soal putri grup Su itu, dia hanyalah seorang penipu. Jika begitu, hubungi saja yang katanya putri keluarga Su itu. Mereka harus menanggung akibat atas apa yang telah mereka perbuat. Ibu, uangnya belum diterima. Apakah kita sedang ditipu? Tunggu sebentar, ibu akan menelepon dulu. Xiao Jie, mengenai uang ini. Masih berani minta uang? Jika bukan karena kamu, saya tidak akan terlibat dalam kekacauan sebesar ini. Ibu, apa maksud perkataan itu? Apakah uangnya sudah hilang? Pasti Li Wenjie ini sudah menyinggung direktur itu dan merusak rencana bagus kita. Pasti dia. Apakah kalian sedang membicarakan aku? Beraninya kamu kembali? Dasar wanita kurang ajar. Kamu tidak senang melihat kami hidup bahagia. Hari ini aku akan... Bukannya ibu hanya menginginkan uang, akan kuberikan pada kalian. Oh, kamu bisa berbaik hati seperti ini? Ini 1 miliar rupiah hasil menjual rumah. Jumlahnya pas. Apa? Menjual rumah? Anak tidak tahu diri, hari ini aku akan menghajarmu. Kenapa ibu sangat terburu-buru? Tunggu sampai Li Qiang menikahi nona muda yang sesungguhnya. Maka akan ada uang untuk membeli villa. Untuk apa masih menginginkan rumah tua yang rusak ini? Ada benarnya juga ucapanmu itu. Tapi biar ku beritahu padamu. Villa itu nanti adalah milik kami. Kamu pergilah dan cari tempat tinggal lain. Bu, berikan kartu banknya padaku. Ibu, cepat berikan kartu banknya padaku. Ada apa sih, Ibu? Nak, ini bukan jumlah yang sedikit. Bawa pacarmu ke sini agar ibu bisa melihatnya. Baru setelah itu, ibu bisa tenang. Benar. Ibumu benar sekali. Baiklah. Aku akan membiarkan kalian melihat sesuatu yang luar biasa. Halo. Aku akan menjemputnya dulu. Oh iya, nanti saat bicara kalian harus berhati-hati. Jangan sampai membuat Suan tidak senang. Tidak akan, cepat pergi sana. Lihat kan? Ini pacarku Suan, nona besar dari grup Su. Aduh.
Nona besar ini benar-benar cantik. Tante, kekhawatiran Anda sudah Qiangzi sampaikan padaku. Anda tenang saja. Setelah menikah, mahar akan dikembalikan 10 kali lipat kepada kalian. CC 10 kali lipat. Itu berarti, 10 miliar rupiah? Mari, mari. Kami semua menurutimu. Mari kita laksanakan pernikahannya. Masalah pernikahan aku dan Qiangzi sudah berdiskusi. Akan diadakan di kampung halaman saja. Benar sekali. Biarkan orang-orang di kampung yang meremehkan kita melihatnya. Keluarga Li benar-benar mendapatkan menantu yang baik. Begini saja, ibu dan ayahmu pulang dulu untuk membuat persiapan. Benar. Biarkan orang-orang di kampung merasa iri dan sangat dengki. Pergilah. Benar, benar. Mari, silakan makan semuanya. Pak Li, ku dengar anakmu menikahi putri orang kaya. Apa itu benar? Pasti bohong. Mana mungkin putri orang kaya tertarik pada Li Qiang? Kalian hanya meremehkan orang saja. Lihat saja nanti, menantuku akan segera datang ke sini. Penampilannya dan auranya terlihat jelas seperti orang kaya. Kalian hanya iri pada kami, karena kami akan segera tinggal di villa mewah. Pengantin wanita sudah sampai. Aduh, akhirnya sampai juga. Aduh, 10 miliar rupiahku. Ayo, mari jemput menantunya. Dasar tidak tahu diri. Ada acara besar di rumah begini, tapi tidak mau pulang untuk membantu. Kalau bukan demi Xiaowan, lihat saja hari ini. Bagaimana aku memberimu pelajaran. Pelajaran? Kalau bukan karena 1 miliar rupiah dari direktur Li kami, menantu kalian, pasti masih tidak tahu ada di mana sekarang. Lalu kenapa? Itu sudah menjadi kewajibannya. Lalu kamu? Kalau ingin menikahi putriku, harus menambah uangnya. 10 miliar rupiah, tidak boleh kurang sedikit pun. Ayah, ibu. Anakku, anakku, Mereka datang juga. anakku. Aduh, kenapa kalian terlambat sekali? Anakku, apakah hari ini kalian tidak membawa barang lainnya? Harus bawa barang apa? Aduh, Xiaowan, bukankah kamu bilang akan membawa 10 miliar rupiah? Kenapa uangnya tidak ada? Li Qiang, apa maksud ibumu ini? Aku bahkan belum menikah ke dalam keluargamu. Ibumu sudah mengejarku meminta uang mahar. Bukan itu maksud saya. Aku ini seorang nona besar kaya raya. Apa aku begitu tidak laku, sampai harus memohon untuk menikah denganmu? Pernikahan ini tidak akan aku lanjutkan. Wan. Ibu, kenapa ibu terburu-buru sekali? Apa dia kekurangan uang sekecil itu darimu? Kenapa? Apa ibu takut tidak berumur panjang sampai saat itu tiba? Nak, kenapa kamu bicara begitu pada ibu? Kenapa? Apa aku salah bicara? Cepat. Minta maaf pada Wan. Aku. Aduh, apa yang kau lihat? Cepat minta maaf. Sepanjang hari, hanya bisa mengacaukan segalanya. Jika ini zaman dulu, sudah kuceraikan kau sejak lama. Benar. Maafkan saya, Xiaowan. Ini semua salahku. Jangan marah ya. Mau minta maaf? Baiklah. Kalau begitu berlututlah padaku. Mungkin saja aku bisa memaafkanmu. Berlutut? Benar. Pilihannya engkau berlutut padaku hari ini. Atau pernikahan ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Ibu, cepatlah berlutut. Jangan sampai melewati waktu yang baik. Nak, ada banyak orang yang melihat. Jika ibu berlutut, di mana ibu akan menaruh muka ini nanti? Ibu hanyalah seorang wanita desa tua. Kenapa berlagak sombong sekarang? Kamu? Cepatlah sedikit. Jika dia pergi, jangankan 10 miliar rupiah, sepeser pun kita tidak akan punya. Xiaowan, ini semua salahku. Tolonglah berlapang dada. Melihat putra kesayanganmu dipaksa berlutut demi wanita lain. Taktikmu ini sungguh sangat menyakitkan. Puas sekali rasanya. Orang seperti ini memang harus diperlakukan seperti itu. Ayo naik dulu, cari posisi yang bagus. Pertunjukan menarik ini belum berakhir. Baiklah, kalau begitu aku terpaksa memaafkanmu. Kalau begitu, ayo kita segera masuk. Mereka semua sudah menunggu kita. Aku bisa saja masuk. Tapi aku ingin kamu memutuskan hubungan dengan mereka. Kamu? Apa yang kamu katakan? Orang-orang seperti kalian ini masih berani berharap terlalu tinggi. Wan, bukankah sebelumnya kamu? Li Qiang, pikirkanlah baik-baik. Keluargaku punya uang yang tidak akan pernah habis. Putraku, jangan tinggalkan ibu. Wanita ini, berani-beraninya menghasutmu untuk memutus hubungan dengan orang tua. Dia bukan wanita yang baik. Kita tidak membutuhkannya. Ayah akan mencarikan yang lebih baik untukmu. Benar,
jangan dengarkan omong kosongnya. Li Qiang, aku beri kamu waktu 10 detik untuk berpikir. Kamu mau uang? Atau sepasang orang tua miskin ini? Anakku, jangan tinggalkan kami. Putraku, Wan, aku menurutimu. Kedua orang tua ini sudah berumur dan tidak berguna lagi. anakku, jangan tinggalkan kami. Ayah dan ibu, kalian sudah setua ini. Dan aku satu-satunya putra kalian. Kalian pasti ingin aku hidup lebih baik, bukan? Jangan menghambatku lagi. Ayo kita pergi. Belum juga masuk rumah, sudah mengusir mertuanya. Sepertinya menantu kaya raya itu memang sulit dicari. Kalian nikmati saja pestanya. Sungguh tidak menyangka adik kandungmu. Demi uang, sanggup melakukan apa saja. Dua orang yang sangat egois. Mana mungkin bisa mendidik anak dengan baik? Anak kurang ajar ini. Inilah putra kebanggaanmu yang bahkan tidak mau mengakui ayahnya sendiri. Ini bukan kesalahan Qiangzi. Ini semua karena Xuan, perempuan penggoda itu yang mempengaruhinya. Ayahnya, menurutmu, kita harus bagaimana? Tunggu saja, aku punya ide. Ayo jalan. Qiangzi, itu sedang terpikat oleh perempuan penggoda itu. Kau pura-pura gantung diri. Setelah Qiangzi, tahu dia pasti akan peduli padamu. Benar. Qiangzi, tidak akan membiarkanku begitu saja. Biar aku saja, biar aku. Kemari, pelan-pelan saja. Naiklah. Naik. Aduh, aku tidak bisa mencapainya. Dasar kau tidak berguna. Turunlah sekarang. Biar aku yang naik. Nah, begini kan bisa. Qiangzi, cepat ke sini, ayahmu sedang gantung diri. Ayahnya, aktingmu sungguh hebat. Ayahnya, aku sudah bilang kan, Qiangzi tidak akan membiarkan kita. Qiangzi, cepatlah kemari. Ayahmu benar-benar sedang gantung diri. Ayahnya, ada apa denganmu? Ayahnya, Qiangzi, cepatlah kemari. Ayahmu mengakhiri hidupnya dengan cara tragis. Qiangzi. Li Qiang, kau sungguh keterlaluan. Ibuku, sejak kecil suka mengancamku dengan akting yang berlebihan. Ini pasti hanya akal-akalan mereka. Tidak perlu dipedulikan. Jangan menakutiku. Kamu kenapa? Suamiku. Segera siapkan pemakaman untuk Lauli. Suamiku, bangunlah Pak. Qiangzi, cepatlah kemari. Suamiku. Ayah. Ini semua salahmu. Jika bukan karena kau bersikeras menikahi wanita penggoda itu, ayahmu tidak akan nekat melakukan hal ini. Sekarang lihatlah, ayahmu telah tiada. Ayah. Acara bahagia malah berubah menjadi duka. Anak yang paling dibanggakan Lauli ini tidak disangka malah membuatnya celaka hingga tiada. Kamu bagaimana? Tidak apa-apa? Aku terhadap mereka sebenarnya tidak punya perasaan kekeluargaan. Hanya saja tidak menyangka mereka akan menggunakan cara seperti ini. Hingga kehilangan nyawa karenanya. Seperti pepatah, setiap perbuatan akan ada balasannya. Mungkin ini memang hal yang pantas untuk mereka. Siapa sebenarnya yang bernama Li Qiang? Siapa sebenarnya Li Qiang? Siapa kalian? Jadi ini orangnya yang berutang pada bosku. Kapan kau akan membayarnya? Qiangzi, uang apa itu? Uang apa? Anakmu ini bermain judi dengan bosku. Dan kalah hingga berutang ratusan juta rupiah. Berjudi? Tidak mungkin salah kan? Seharusnya Xuan sudah melunasi utang itu untukku. Cuy, cepat bayar. Kalau tidak aku akan mematahkan kakimu. Wan, apa yang terjadi? Bukankah kau bilang aku tidak perlu khawatir? Kau sendiri yang berjudi hingga berutang sebanyak itu. Apa kau masih berharap aku yang membayarnya? Li Qiang, janganlah menjadi pria yang hanya tahu bergantung pada wanita. Tapi kau yang membawaku ke tempat itu. Jika kau tidak membawaku ke sana, aku tidak akan pernah. Jika bukan karena engkau. Kau sendiri yang serakah. Apa hubungannya denganku? Sekarang aku mengerti. Kalian bersekongkol untuk menjebakku. Xuan,
Lihat saja aku akan menghajarmu sekarang. Daripada melakukan itu, lebih baik kau pikirkan, apakah kau bisa menyelamatkan kakimu itu? Dia lari, kejar. Jika hari ini dia tidak tertangkap, hancurkan semua yang ada di sini. Qiangzi. Qiangzi. Bagaimana ini sekarang? Ayahnya baru saja tiada. Jika Qiangzi dipukuli sampai cedera parah, bagaimana aku bisa bertahan hidup? Benar juga. Masih ada kamu, si pembawa sial. Apa kau dengar? Pergi dan bayarkan hutang. Adikmu itu. Uang? Dari mana aku punya uang? Bukankah semuanya sudah dipakai untuk biaya pernikahan putramu? Pergi cari uang sana. Jika kau tidak melunasi hutang adik kandungmu hari ini, aku akan menghajarmu habis-habisan. Jika kau berani memukul lagi, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Li Wenjie, beraninya kau melawanku? Kau berani menyuruh anak buahmu memukulku? Kau bilang ini aku melawan? Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa nasib putramu saat ini sudah aku ketahui sejak awal? Apa katamu? Apa kau sungguh berpikir putri orang kaya akan menyukai putramu yang tidak berguna itu? Dia itu hanya seorang penipu saja. Ternyata kau sudah tahu dia menipuku? Dan kau hanya diam saja melihatnya mencelakai adik kandungmu? Li Wenjie, mengapa kau begitu kejam? Kalianlah yang kejam. Semua ini adalah akibat dari perbuatan kalian sendiri. Mulai sekarang, aku, Li Wenji, tidak memiliki hubungan apapun lagi dengan kalian. Jika kalian berani muncul lagi di hadapanku, aku tidak akan ragu untuk menjebloskanmu dan putramu ke penjara. Habis sudah, semuanya berakhir. Semuanya benar-benar sudah berakhir. Liu Hao, lakukan sesuatu untukku. Aku tidak ingin melihat orang-orang dari keluarga Li lagi. Tentunya Anda semua sudah mendengar alasan saya mengadakan konferensi pers hari ini. Silakan jika ada pertanyaan yang ingin diajukan. Direktur Lee, kabarnya Anda akan memindahkan Junhao kembali dari luar negeri. Bolehkah kami tahu apa alasannya? Saat saya dan adik perempuan saya berumur 6 tahun, kami ditelantarkan oleh orang tua yang lebih mengutamakan anak laki-laki, sehingga kami terpisah. Junhao didirikan khusus agar saya bisa menemukannya. Lalu apakah sekarang Anda sudah berhasil menemukan adik Anda? Saya rasa saya sudah menemukannya. Karena itu saya ingin untuk selamanya mendampinginya. Selain itu, saya ingin menyampaikan kepada semuanya bahwa anak perempuan bukanlah sosok yang sering disebut sebagai pembawa sial atau beban keluarga. Selama kami diberikan kesempatan, kami bisa menciptakan dunia milik kami sendiri. Presiden Gu, grup Junhao baru saja kembali, dan Anda langsung bekerja sama dengan Sheng Xi. Apakah hubungan antara Anda dan Direktur Lee? Ada sesuatu yang tidak kami ketahui? Benar. Sebenarnya semua orang sudah tahu bahwa saya sudah mengejar Direktur Lee sejak lama. Hanya saja, kerjasama antara saya dan Direktur Lee ini sudah saya nantikan selama 3 tahun. Untuk kali ini, saya juga tidak tahu harus menunggu berapa lama lagi. Namun saya melakukannya dengan senang hati.